mulai aja acaranya. Baik, saya buka acaranya aja langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita akan belajar di kelas online Mofid. Jadi sebenarnya ini udah kelas online yang kelima ya. Jadi kalau misalkan teman-teman ada yang tahu, ada yang udah cek IG-nya Mofid, kita sudah ada dari kelas 1 sampai kelas 5. Jadi macam-macam materi yang akan kita bawakan. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana cara nabung saham gitu ya. Jadi memang kalau ada teman-teman yang merhatikan kelas kita punya kelas materi, ada kelas YouTube, ada kelas belajar emas, ada kelas sosial media, ada kelas bisnis. Nah, sekarang belajar tentang saham. Nah, sebenarnya mengenai saham ini kalau kita dengar tentang saham, mungkin image yang dibayangkan di kita mungkin biayanya mahal ya. Jadi mulai dari jutaan rupiah lah gitu untuk bermain saham seperti itu. Tapi ternyata main saham bisa dimulai dengan dana yang terjangkau. Nanti bagaimana caranya bisa langsung dijelaskan oleh pakarnya, oleh Mas MAJ, Mas Muhammad Arif Julianto gitu ya. Nah, jadi nanti di kelas ini kita akan mulai belajar cari tahu nabung saham itu sama nabung uang nih bedanya seperti apa sih gitu ya. Terus suka dukanya main saham seperti apa, dan yang paling utama, ada nggak sih bukti realnya orang yang sukses main saham sampai dengan hari ini gitu. Nah, mungkin tanpa lama-lama lagi langsung aja kita mulai. Saya persilakan untuk Mas MAJ untuk memperkenalkan diri dan menyampaikan materinya. Silakan Mas. Oh iya, Mas MAJ masih di mute suaranya. Oke, sip. Jadi kita discuss atau kita jawab bareng-bareng. Oke, kita langsung mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Julianto. Biasa dipanggil Maje. Jadi teman-teman panggil saya Maje. Nah, saya aktivitas sekarang itu bekerja di salah satu perusahaan IT di Jakarta. Itu pekerjaan utamanya, tapi di luar kantor aktivitasnya lebih ke sharing kayak gini, ngisi webinar, terus bikin konten di sosial media gitu ya. Terus juga sama saya juga ada kelas gitu ya, setiap bulan ada kelas intensif khusus untuk belajar saham, analisis saham dan lain-lain. Oke, mungkin Mas Henry bisa di share itunya materinya atau saya yang share? Sebentar Mas, bisa kita share. Oke. Nah, sambil nunggu Mas Henry ini ya menampilkan materinya, PowerPoint-nya, mungkin teman-teman di sini saya pengen ini sih nanya aja. Ada yang sudah punya atau sudah investasi di saham atau sudah trading? Atau semua peserta di sini belum pernah nyentuh saham gitu? Atau mungkin sudah pernah investasi kayak deposito, reksadana, emas gitu ya? Ada yang udah pernah di saham belum? Atau sampai saat ini pernah masih megang saham? Belum, masih pemula Mas, oke. Oh sudah, Pak Vincent sudah, Bu Melisa belum. Oke, belum. Nah, mungkin kayaknya di sini banyak yang belum ya. Bagi yang sudah, sebenarnya ini materinya basic ya. Bagi yang sudah nggak apa-apa, ini mungkin kita review lagi sekaligus awareness juga. Oke, deposito sudah sempat dulu main deposito, reksadana, saham saya sudah. Saya sudah. Iya, jadi saham ini sebenarnya salah satu bagian dari investasi, produk investasi itu kan banyak. Contohnya produk investasi yang ada di pasar modal. Di pasar modal itu kita ada reksadana, obligasi, dan saham. Nah, di luar pasar modal ada juga produk investasi lainnya seperti emas, deposito, atau mungkin itu kan dalam bentuk aset ya. Tapi ada juga yang kayak investasinya itu real gitu ya, kayak semacam rumah, tanah, properti gitu ya, itu juga sebenarnya bagian dari investasi seperti itu. Atau mungkin bisnis gitu ya, teman-teman punya bisnis makanan atau bisnis
baju, kaos atau apapun itu ya. Nah itu juga sebenarnya bagian dari investasi seperti itu. Nah ini udah dimunculin ya sama Mas Hendy. Oke, investasi saham di pasar modal. Next, boleh Mas Henry? Belum geser. Oke. Oke, saya ini deh. Iya, nah saya Muhammad Julianto. Nah, saya juga punya komunitas teman-teman. Jadi saya founder sekaligus leader dari komunitas belajar saham namanya Noki Saham. Ini didirikan tahun 2018. Nanti insya Allah di tahun ini Agustus kita mau merayakan tahun yang kedua. Oke, next. Nah, sejarahnya kenapa akhirnya saya mau berbagi, sharing, edukasi ke teman-teman tentang investasi saham gitu ya, tentang nabung saham. Sejarahnya itu dulu saya pertama kali terjun di saham itu 2017, masih terbilang baru sebenarnya sih. 2017 terus saya ikutan sekolah pasar modal di Bursa Efek. Lalu saya di tahun 2018 gitu ya, 2017 ke 2018 juga saya proses belajar. 2018 saya coba ikutan kompetisi nasional yang diadakan oleh Bursa Efek Indonesia. Nah ini dibagi dua kategori, ada dua kategori mahasiswa dan kategori umum. Saya masuk ke kategori umum karena kan sudah lulus ya, udah maksudnya belum udah tua lah gitu ya, udah nggak muda lagi gitu, udah bukan mahasiswa lagi. Nah di situ saya sempat dapat posisi 1 gitu ya, dan ini nasional. Nah dari situ saya kayak semacam menjadi motivasi saya gitu ya. Ini saya aja bisa gitu ya, masa teman-teman yang lain nggak bisa sih gitu ya. Ya udah akhirnya dari situ saya semangat untuk berbagi, mulai dari personal, terus ngumpul di kafe gitu ya, ngumpul di tempat makan gitu ya, kayak di abnormal apa di mana gitu ya. Kita belajar rutin seminggu sekali. Nah dari situ mulai banyak teman-teman yang mau join, akhirnya terbentuklah komunitas Noki Saham. Oke, next. Belum berubah. Nah, mungkin teman-teman ini ya, punya impian masing-masing gitu ya, entah impian jangka pendek ataupun impian jangka panjang gitu ya. Nah, mungkin teman-teman cukup jawab dalam hati kira-kira impian saya gitu ya, atau apa sih goals hidup saya gitu ya, atau apa sih yang pengen saya wujudkan dalam jangka pendek, misalkan dalam 5 tahun ke depan, atau jangka panjang, apa sih yang pengen saya wujudkan, yang pengen saya miliki atau pengen saya inginkan dalam masa waktu 10 tahun dan ke belakang. Nah, mungkin teman-teman bisa jawab dalam hati. Pasti kan butuh, nggak cuma sekedar mimpi aja ya, tapi kita juga harus ada action nih, gimana caranya kita untuk mewujudkan atau mencapai impian kita tersebut. Nah, boleh next, Mas Henry. Nah, jadi impian kita kan mungkin sebelum masuk ke sini, teman-teman mungkin ada yang pengen yang masih kuliah gitu ya. Mungkin suatu saat setelah lulus dapat pekerjaan saya pengen menikah, atau mungkin yang sudah menikah gitu ya, mau punya anak atau sudah punya anak, ingin mempersiapkan dana untuk pendidikan anak-anak. Atau mungkin ada lagi, saya pengen traveling ke luar negeri gitu ya, keliling dunia gitu ya dalam 5 tahun mendatang. Nah itu banyak ya. Terus juga misalkan saya pengen nanti setelah saya pensiun gitu ya, saya pengen tetap bisa hidup, tetap dapat ada uang jaga gitu ya, uang jaminan yang bisa saya gunakan untuk kehidupan saya di masa tua seperti itu. Nah, cuman kan dalam waktu berjalannya ya teman-teman mencapai impian tersebut itu banyak pasti ada kendalanya nih ya, banyak tantangannya gitu. Apalagi mungkin teman-teman kayak saya atau teman-teman yang generasi sekarang ini, salah satunya adalah sandwich generation teman-teman. Jadi sandwich generation ini mungkin teman-teman yang sudah berkeluarga, sudah punya anak ya, harus memenuhi kebutuhan, tidak hanya memenuhi kebutuhan diri sendiri ataupun kebutuhan istri gitu ya, tapi juga harus memenuhi kebutuhan hidup orang tua kita gitu ya. Orang tua kita kalau misalnya masih hidup, mereka mungkin dulu ya mereka belum melek investasi, literasi keuangannya belum ada gitu ya, karena mungkin teknologi informasi dan lain tidak seperti kita di generasi sekarang. Kita gampang gitu ya dapat informasi, pengetahuan itu banyak dari berbagai macam cara gitu ya. Nah mungkin orang tua kita dulu mereka belum melek investasi gitu ya, mereka mikirnya apa sih? Ya udah investasi gua anak-anak gitu ya, katanya seperti itu. Ya udah jaminan hari tua saya itu anak-anak saya gitu, nanti suatu saat anak-anak saya sudah bekerja, mereka harus menghidupi saya di masa tua gitu ya. Nah
Apa mau kayak gitu terus-terusan gitu ya? Sementara mungkin kalau misalkan kita sudah tua, anak kita juga harus memenuhi kebutuhan kita gitu ya, anaknya mereka gitu ya. Nah ini kan akan berulang terus ya. Nah gimana cara kita memutuskan rantai seperti ini gitu loh. Jadi suatu saat mungkin kita oke lah, kita PR-nya adalah mungkin kita masuk misalnya generation gak apa-apa gitu ya. Tapi gimana caranya nih kita nanti di masa tua kita, di masa pensiun kita tidak menyusahkan gitu ya, atau kita tidak terlalu mengandalkan anak-anak kita gitu, karena kan mereka juga butuh ada pengeluaran gitu ya. Belum lagi nanti kalau misalkan suatu saat anak kita menikah, mereka punya anak gitu ya, biaya pendidikan makin mahal gitu ya, biaya lahiran segala macam gitu ya. Nah gimana caranya kita nanti di masa tua kita aman gitu ya, kita tidak mengandalkan anak kita atau kita tidak mengandalkan orang lain gitu, tapi kita punya uang jaga untuk kehidupan kita di masa tua seperti itu. Oke, next. Tantangan selanjutnya adalah sandwich generation. Terus tantangan selanjutnya adalah inflasi gitu ya. Nah, mungkin teman-teman sudah familiar dengan kata inflasi. Inflasi itu kan secara definisinya kurang lebih seperti ini. Kenaikan harga-harga barang secara umum gitu ya. Sejalan dengan berjalannya waktu gitu. Simpelnya gini teman-teman. Teman-teman misalkan punya uang 10.000 ya, punya uang 10.000. Dulu mungkin waktu teman-teman SD atau waktu masih kecil beli gorengan aja. Gorengan dulu berapa sih waktu saya dulu gorengan masih 500 teman-teman. Nah 500, saya punya uang 10.000. Dulu dengan uang 10.000, 500 per gorengannya itu 500, saya bisa beli tempe bakwan bisa beli berapa? 500 bisa beli 20 gorengan ya. Sekarang gorengan berapa sih? Ya 2.000 ya, 2.000 gorengan gitu ya, yang rata-rata 2.000. Dengan uang yang sama 10.000, kita cuma bisa beli 5 gorengan teman-teman. Ini sekarang, belum nanti mungkin di tahun yang akan datang atau 10 tahun yang akan datang, 10.000 kita bisa beli gorengan berapa? Mungkin bisa jadi gorengan dulu gorengan di masa yang akan datang mungkin 5.000 satunya. Kita cuma bisa beli 2 seperti itu. Itu baru gorengan teman-teman. Belum yang lain. Pendidikan, ya, inflasi pendidikan itu 10-20%. Inflasi kesehatan gitu ya, kita pastikan nggak bisa kita hindari ya, sakit suatu saat atau gimana gitu ya. Itu kesehatan, biaya rumah sakit itu selalu naik teman-teman gitu ya, 10-20%. Pendidikan, belum lagi tanah kalau misalkan kita butuh rumah gitu ya, untuk keluarga kita di masa depan seperti itu. Nah, apakah dengan menabung aja di rekening bank itu bisa kejar inflasi? Maka bisa mengejar impian-impian kita gitu ya. Sementara inflasi itu menggerus uang kita di tabungan teman-teman. Seperti itu. Nah, inflasi ini biasa saya ibaratkan sebagai tuyul milenial gitu. Tanpa kita sadari, itu kita misalkan gajian nih tiap bulan. Oke, secara akumulasi, secara nominal bertambah terus. Tapi sebenarnya secara value berkurang, tergerus inflasi gitu. Nah, gimana caranya nih uang kita nggak kalah sama inflasi gitu, tetap bisa naik terus seperti itu. Nah, salah satunya adalah investasi teman-teman. Oke, next, tantangan selanjutnya apa lagi? Nah, ini saya dapat artikel dari Oke Finance ya, harga naik terus, milenial terancam tak punya rumah. Ternyata teman-teman, ini teman-teman milenial mereka mungkin sudah dapat kerjaan gitu ya, gajinya di atas UMR, atau mungkin gajinya udah jauh di atas UMR, mereka income-nya, pemasukannya gitu ya, atau gajinya cukup besar. Tapi kekurangannya adalah mereka masih belum tahu nih, belum melek investasi gitu. Mereka belum aware, belum tahu caranya nih ya, mengalokasikan keuangan gitu ya. Misalkan kita dapat gaji bulanan gitu ya, bagi teman-teman yang bekerja gitu, atau mungkin teman-teman yang punya usaha dapat income tiap bulan. Nah, ini dari income ini gimana cara bagi-baginya gitu ya. Mungkin sebagian besar dari kita gitu, kita belum tahu caranya gitu ya. Mungkin ada yang oke, ya udah, gue pengen beli barang yang gue suka gitu ya, belilah barang-barang branded gitu, tapi tanpa memikirkan alokasi-alokasi yang lain nih untuk kebutuhan di masa depan kita gitu ya. Mulai dari sisihkan untuk dana darurat, sisihkan untuk investasi, sisihkan untuk proteksi atau asuransi dan lain-lain. Nah, itu kan perlu gitu ya. Nah, kebanyakan tuh kita belum melek ke sana seperti itu. Nah, gimana caranya nih? Kita nih, nanti kalau misalnya sudah aware nih, sudah dapat ilmu ini, gimana caranya nih kita bisa tetap kuat nih secara finance di masa depan seperti itu. Oke, next. Nah, ini cash flow quadrant, mungkin teman-teman udah pernah baca bukunya ya, dari Robert Kiyosaki gitu ya. Nah,
mungkin teman-teman bisa spot sendiri ya, bisa mapping sendiri teman-teman sekarang ada di mana gitu, apa di employee, self-employed gitu ya. Kalau employee misalnya kayak saya juga employee gitu ya, kerja kantoran gitu di perusahaan swasta gitu ya. Apa sih? Oke, berarti kita harus mengorbankan mengorbankan waktu kita untuk mendapatkan uang gitu ya. Terus kalau self-employed misalkan contohnya mungkin self-employed itu kayak dokter, lawyer gitu ya, atau freelance, fotografer gitu ya. Mereka juga sama mengorbankan waktu mereka walaupun fleksibel ya, mengorbankan waktu mereka untuk mendapatkan duit gitu ya, untuk mendapatkan uang. Terus business owner gitu ya. Oke, mungkin mereka waktunya fleksibel gitu ya, waktunya karena sudah ada sistem atau sudah ada tim yang menjalankan bisnis mereka gitu ya. Cuma mereka kan harus butuh waktu ya, provide waktu untuk gimana caranya mikirin gitu ya, untuk bisnisnya berkembang gitu, untuk mendapatkan uang. Nah kalau investor gitu ya, investor ini gitu ya, kayak di investor saham, itu kita cukup ngasih uang aja udah, biar perusahaan yang bekerja buat kita gitu. Ya mereka yang bekerja buat kita tinggal taruh uang aja, kita nggak usah mikirin gimana cara ininya. Misalnya kita naruh saham di Unilever gitu ya, misalkan di Unilever. Gimana caranya ini produk-produk Unilever biar laku? Gimana caranya memasarkan produk? Nggak usah teman-teman, kita nggak usah mikirin sampai situ. Mereka biar manajemen perusahaan tersebut yang memikirkan. Seperti kita tinggal naruh duit aja seperti itu. Kita tinggal nabung saham aja di perusahaan tersebut. Nah, ini teman-teman sebenarnya bisa, nggak mesti harus satu gitu. Misalnya kayak saya di employee, tapi saya juga di investor. Nah, semuanya ini teman-teman mau di E, di B, di F, itu tetap bisa masuk ke investor. Nah, mungkin mindset kita dulu ya, mikirnya adalah seperti yang tadi Mas Henry bilang, oh dulu kayaknya saham ini harus punya modal gede deh. Kayaknya saham ini untuk orang-orang kaya deh. Kayaknya saham ini untuk orang-orang yang backgroundnya keuangan deh. Oh, saham ini kayaknya orang-orang yang nafsi finance deh. Enggak juga teman-teman, ternyata salah besar gitu. Sekarang, teman-teman bisa berinvestasi. Cukup dengan 100.000 aja tuh teman-teman udah bisa gitu. Jadi, udah nggak ada zamannya pemikiran-pemikiran seperti dulu gitu ya. Oh, hanya orang-orang kaya, hanya orang yang punya duit besar. Oh, hanya konglomerat aja. Enggak, salah teman-teman. Seperti itu. Oke, next. Nah, ini apa sih bedanya nabung sama investasi gitu ya? Nah, ini saya belum masuk ke investasi sahamnya ya. Ini investasi secara umum ya. Teman-teman mungkin kan ada investasi saham, ada reksadana gitu ya, deposito, emas dan lain-lain. Nah, oke, next. Bedanya nabung sama investasi apa sih? Nah, kalau nabung, boleh Mas Henry next. Nah, kalau nabung, kita harus kerja dulu, baru dapat duit. Tapi kalau kita nggak kerja, kita nggak dapat duit kan? Oke. Terus kalau investasi, nih kita ada duitnya, kita taruh aja gitu. Bukan taruh di rekening bank ya, tapi taruh di investasi, di saham atau reksadana, taruh aja. Itu uang akan jalan terus, akan berkembang gitu ya, istilahnya akan berflower gitu, akan berkembang gitu, akan meningkat secara value. Kita mau kerja atau enggak, ya udah uang itu akan tetap nambah seperti itu. Itu investasi. Lalu next, terus kalau nabung, uang berkurang kegerus inflasi. Nah, mungkin secara akumulasi teman-teman taruh misalkan nabung 5 juta setiap bulan, 5 juta, oke akan naik. Tapi sebenarnya secara value itu menurun teman-teman. Itu menurun seperti itu. Tapi kalau misalnya teman-teman tidak ada berapa persennya dimasukin, dialokasikan ke investasi, itu aman teman-teman. Jadi masih itu akan bisa mengalahkan investasi seperti itu. Oke, next. Kalau nabung, wah kita tidur ya, nggak ngapa-ngapain, ya udah taruh di bank, ya udah. Paling bunganya berapa sih ya gitu ya? Berapa nggak gede gitu ya, kan cuma 2% dari total saldo gitu ya. Belum dipotong biaya admin gitu kan. Nah, tapi kalau misalkan di investasi, uang kita bekerja gitu ya, ya udah kita taruh rutin. Kan nabung itu kan, ini kan nabung duit sama nabung saham gitu ya, walaupun sama-sama duit, tapi ini konsepnya beda gitu. Kita nabung, nyicil bertahap gitu ya. Itu nanti dia akan compound interest, jadi kayak semacam bunga yang berbunga. Jadi nanti uang itu kita tambahin secara rutin, nanti dia juga akan berkembang. Nah, nanti di slide juga akan dijelaskan. Oke, next. Next. Nah, terus ini teman-teman udah ngerti, udah paham. Oh, berarti duit saya kalau misalnya saya taruh di tabungan aja, itu nyampe nggak tuh ya? Kalau saya taruh di tabungan, nyampe nggak ya saya buat pendidikan anak-anak di masa depan ketika saya berkeluarga punya anak? Oke. Kalau saya hanya menabung saja di bank, itu nyampe nggak ya
saya pengen punya rumah gitu ya, untuk tempat tinggal keluarga saya gitu, isi anak-anak saya gitu. Oke, kalau misalkan saya nabung doang di masa tua saya setelah pensiun, saya bisa nggak ya masih ada duit nggak ya buat memenuhi kebutuhan hidup saya? Seperti itu. Nah, ini teman-teman udah aware nih. Oke, investasi biar nggak kegerus inflasi pertama. Kedua, biar uang kita berflower terus, meningkat terus gitu ya, berkembang terus. Terus investasi yang mana teman-teman? Oke, lanjut. Next. Nah, investasi kemana? Nah, ini data dari 2019 ya. Saya belum dapat data yang terbaru 2019, saya belum dapat. Mungkin teman-teman bisa cari gitu ya, tapi kurang lebih sama sih. Nah, ini teman-teman, inflasi pada tahun 2017 itu 5,66. Oke. Kalau teman-teman nabung aja, itu bunganya cuma 2,42%. Kalah sama inflasi gitu kan. Ya udah, bergerus terus aja. Berkurang 3% kan, 5,6 sama 2, selisih kurang lebih 3. Itu setiap tahun teman-teman itu akan berkurang 3% dari total saldo rekening teman-teman yang di bank, seperti itu. Deposito 6,9, emas 6,8, obligasi negara 8,45, saham 11,36 teman-teman. Tapi ini fair ya, karena kalau semakin tinggi return profit, maka semakin tinggi resikonya. Nah, it's fair. High risk, high return, low risk, low return teman-teman gitu. Jadi kalau misalkan saya nggak berani investasi, udah nabung aja, ya udah mungkin aman teman-teman gitu, aman di depannya gitu. Cuman sebenarnya di balik itu nggak aman karena tergerus inflasi seperti itu. Oke, saya mau deposito aja, lebih aman gitu ya. Tapi low return gitu ya, 6,9 gitu ya. Inflasi 5,66. Jadi sebenarnya ini dikurangin inflasi teman-teman. Misalnya dari return profit, inflasi berapa? 5,66. Teman-teman 6,9. Ini cuma selisih 1, gitu ya. 1 lah ya. 1, sekian gitu. Keuntungan deposito hanya 1, sekian gitu. Terus kalau emas, obligasi negara, dan lain-lain gitu ya. Nah, teman-teman bisa cek nih di grafiknya. Semakin tinggi return profitnya, dia semakin fluktuatif, semakin bergelombang gitu ya. Semakin bergelombang. Tapi kalau kayak deposito, emas, tabungan, dia tendensinya cenderung flat ke atas gitu. Cuman tidak setinggi obligasi dan saham seperti itu. Dan juga emas gitu ya. Jadi ya fair, low risk, low return. Nah, cuman teman-teman jangan berpikir, oh terlalu beresiko, nggak mau gitu ya. Teman-teman mindsetnya dibenerin dulu gitu ya. Ini nanti akan dijelasin slide berikutnya. Kenapa sih resiko ini sebenarnya kita bisa minimalisir atau kita bisa hindari seperti itu. Nah, nanti ada caranya. Oke, next. Nah, teman-teman boleh lihat ini grafik pergerakan harga IHSG, indeks harga saham gabungan teman-teman. Jadi ini dari tahun, ini nggak kelihatan ya, Mas Hendy, ini tahun bawahnya. Tahun 93 sampai tahun terakhir 2019 nih paling ujung. Iya, agak kecil. Nah, teman-teman masih ingat kali ya kejadian 98 ya. Kejadian 98 terus kejadian 2008 tuh ya. Di 2008 itu turun drastis kan dari 2007 ke 2008. Atau mungkin waktu dulu krisis moneter 98 ya teman-teman ya, di tahun 98. Itu mungkin pada saat itu orang-orang pada ketakutan, panic selling gitu, mereka ngejual aset sahamnya gitu ya. Teman-teman bisa lihat di tahun 2007 ke 2008, itu orang-orang pada takut gitu ya, pada ini kok makin turun, daripada rugi, mereka jualan semua gitu ya. Nah, tapi kalau mindset kita untuk investasi jangka panjang, teman-teman lihat, dari 93 sampai tahun 2019, itu dia naik teman-teman, seperti itu. Jadi, pada tahun 2007 ke 2008, bagi mereka yang mungkin nggak terlalu panikan, tidak khawatir dan yakin bahwa IHSG ini naik gitu ya, mereka tahu investasi ini bagus gitu ya, mereka tidak akan jual gitu. Justru mereka apa? Ketika turun, mereka akan nambah beli saham dengan harga yang lebih murah, seperti itu teman-teman. Sehingga dari tahun 2019 sekarang, tahun lalu, mereka yang jual-jual dari tahun 90, 2000 gitu ya, mereka sudah menikmati hasilnya teman-teman gitu. Jadi teman-teman jangan takut kayak tahun ini ya, awal tahun Februari Maret gitu ya, corona gitu ya, semua saham-saham pada turun sehingga mempengaruhi IHSG juga turun teman-teman. Banyak juga yang panic selling, yang pada ketakutan. Mereka juga ada alasan lain, oke urgent karena mungkin
mereka bisnisnya nggak jalan, akhirnya mereka harus mencairkan aset dia di saham atau aset dia di investasi lain, mereka dicairkan semua untuk memenuhi kebutuhan hidup selama pandemi corona. Itu cuma teman-teman yang mereka merasa oh ini nggak apa-apa gitu, ini kita masih kuat gitu ya, IHSG masih oke gitu. Justru mereka nggak jual gitu ya. Mereka yang tidak khawatir, mereka akan nambah nih sekarang ini saham-saham lagi pada mau pada reversal gitu ya. Nah ini kesempatan teman-teman untuk beli harga yang di harga yang lebih murah seperti itu atau lebih rendah. Gitu, nggak usah khawatir gitu. Teman-teman kalau lihat time frame-nya pendek, ya itu nanti secara psikologis itu teman-teman akan merasa ini kok turun, jadi semakin takut. Tapi teman-teman mindsetnya ada time frame-nya, ambil time frame jangka panjang gitu. Nah itu cocok gitu ya. Tidak perlu khawatir gitu kalau misalkan teman-teman lihat time frame jangka yang lebih panjang lagi, itu tendensi ke atas terus teman-teman. Seperti itu. Oke, lanjut. Nah, ini efek bola salju yang tadi saya sempat jelasin. Kalau teman-teman hanya nabung aja 5 juta setiap bulan gitu ya, atau simpelnya 1 juta setiap bulan, selama satu tahun teman-teman hanya dapat 12 juta, oke? Tapi kalau misalnya teman-teman investasi secara akumulasi iya, tapi ada nilai kenaikan gitu, ada nilai kenaikan investasi. Jadi double nih gitu. Gak cuma meningkat secara akumulasi, tapi secara investasi ada nilai kenaikannya, maka itu disebut dengan compound interest, bunga yang berbunga. Contohnya seperti ini. Oke, next. Nah, teman-teman cukup modal dari kecil aja, nggak harus modal besar gitu. Modal kecil, rutin naik, nambah lagi, rutin gitu ya. Oke, next. Makin besar gitu ya, makin besar lagi. Next. Makin besar lagi teman-teman, seperti itu. Jadi memang konsep nabung saham adalah kita nabungnya dari modal yang kecil, secara bertahap, secara rutin dan disiplin gitu. Setiap bulan rutin beli saham yang teman-teman pengen punya gitu ya. Yang pasti teman-teman harus tahu nih cara milih saham yang bagus seperti apa. Cari saham yang bagus, ya udah rutin aja beli setiap bulan gitu, nggak harus yang maksain gitu ya. Dan ini fleksibel, teman-teman bisa sesuaikan dengan kondisi uang teman-teman. Karena kan harga saham kan berbeda-beda ya. Kayak ada harga saham yang paling murah itu cuma 50 perak teman-teman selembarnya. Satu lotnya kan 105.000. Cuman kalau 5.000 itu kan saham-saham yang tidak liquid ya, saham-saham gorengan. Seperti itu. Nah teman-teman bisa cari saham-saham yang lain. Ada yang cuma 20.000 satu lot 100 lembar. Ada yang kayak BBRI 300 ribuan 100 lembar satu lot. Nah itu masih terjangkau teman-teman, masih di bawah 1 juta. Nah teman-teman bisa cari tahu saham-saham mana aja yang bisa sesuai dengan kantong teman-teman. Jadi fleksibel, nggak usah dipaksain harus modal 50 juta 100 juta, enggak teman-teman, seperti itu. Oke, next. Nih ini simulasi ya teman-teman ya, ini simulasi. Saya ambil data sebelumnya kan. Oke, ini saya ambil data dari yang tadi. Mungkin teman-teman masih ingat ya return profit yang 2017 untuk saham 11,36%. Nah ini coba kita hitung-hitungan simulasi ya. Di tahun pertama misalnya kita rata-rata umur lulus kuliah 22 ya. Modal awal kita setiap bulan 1 juta setiap bulan. Bertambah 12 juta kan. Kalau cuma nabung aja 12 juta teman-teman. Tapi kalau teman-teman taruh di saham itu profitnya 11,36. Akumulasi 13 juta. Itu 13 juta udah sama tambahan 11,36. Lalu di tahun kedua, tahun ketiga teman-teman disiplin rutin 1 juta setiap bulan. Itu nambah lagi teman-teman. Nambah akumulasi dan nambah yang tadi compound interest, bunga yang berbunga. Seperti itu sampai umur 31 di tahun ke-10. Teman-teman stop aja gitu ya. Misalkan stop gak mau nambah lagi. Itu dia akan nambah lagi teman-teman. Walaupun teman-teman gak nambah duit lagi ya, gak nambah saham. Tapi saham itu secara nilai naik gitu ya. Jadi aset saham teman-teman tuh tetap naik walaupun nggak nambah lagi gitu. Nah, anggaplah kita ambil 20 tahun gitu ya. Di tahun ke-20 umur 41. Kalau misalkan mau dicairin ya, mau dijual aset saham tersebut, itu udah dapat 666 juta sekian teman-teman. Itu baru capital gain, itu baru keuntungan ya. Keuntungan teman-teman beli di bawah, jual di atas. Belum dividen teman-teman. Kalau teman-teman simpannya dalam jangka panjang, itu teman-teman bisa dapat dividen setiap tahun. Setahun bisa sekali sampai 2 kali teman-teman. Jadi teman-teman itu tuh
dapat naruh aset di saham gitu ya, dapat juga nih dividennya gitu ya. Dividennya bisa juga menjadi passive income teman-teman seperti itu. Oke, mungkin di tahun pertama, tahun kedua dividennya nggak gede karena kan teman-teman nyicil ya, baru sedikit misalkan 10 lot, 20 lot, 30 lot gitu ya. Tapi dengan bertambahnya tahun, itu kan akan terakumulasi lotnya ya. Banyak kepemilikan saham teman-teman itu semakin banyak gitu kan. Nah, dengan semakin banyaknya saham yang teman-teman punya, maka dividen juga semakin besar. Nah, ini enak teman-teman, dividen bisa menjadi passive income teman-teman. Oke, next. Nah, itu kalau misalnya tahun 10. Tapi kalau misalkan sampai tahun ke-20, teman-teman rutin disiplin nambah 1 juta setiap bulan, setahun 12 juta gitu ya. Nah, ini bisa mendapat potensi 894 juta sekian teman-teman. Itu baru capital gain, belum sama dividennya teman-teman. Dividen teman-teman akan tetap dapat seperti itu. Next. Nah, gimana kalau misalkan dengan modal 2 juta? Oke, next. Nah, 2 juta setiap bulan, setahun 24 juta. Otomatis akan lebih besar kan potensi return profitnya. Nah, ini kalau misalkan sampai 20 tahun. Itu. Oke. Nah, ini kan baru hitung-hitungan ya. Oke, 11,36%. Mungkin teman-teman bingung. Bisa nggak sih lebih dari 11,36% keuntungan profit di saham? Bisa teman-teman. Contohnya adalah, nih, next. Nah, ini portofolio saya di tahun 2018. Di tahun 2018 teman-teman. Seperti itu. Ini sebenarnya banyak banget ya. Maksudnya idealnya adalah kalau misalnya teman-teman mau nabung saham, idealnya adalah 5-10 gitu ya. Tergantung teman-teman. Kalau misalnya emang semakin banyak, otomatis teman-teman harus menyediakan waktu untuk maintain banyaknya saham ini di portofolio teman-teman. Tapi kalau misalkan idealnya 5 maksimal 10, jangan sampai lebih dari 10. Jadi sebenarnya udah saya jual-jualin sih. Nah, ini teman-teman, lihat deh. Potensinya bisa lebih dari 11,36%. Ini saya cepin bisa 123% dalam waktu 4 bulan teman-teman. Yang lain ya, itu rata-rata di atas 8, 10, 13. Ini sangat berpotensi teman-teman gitu. Background saya kuliah IT, tidak ada background keuangan, tidak ada background pasar modal. Saya baru terjun di saham, investasi di saham, trading di saham 2017 teman-teman. Baru 3 tahun gitu ya, masih inilah ya, masih terbilang baru juga seperti itu ya. Saya aja bisa, masa teman-teman nggak bisa gitu ya? Teman-teman pasti bisa gitu, asal tahu caranya gitu ya. Kenapa bisa potensi saham-saham saya ini ya bisa lebih dari 11,36%, bahkan bisa 100 gitu ya, bahkan lebih dari 100% teman-teman. Bisa gitu. Karena apa? Yaitu belajar gitu ya. Tahu caranya gitu ya teman-teman. Banyak belajar, cari informasi tentang pengetahuan pasar modal, gimana caranya analisis saham, fundamental analisis, technical analisis dan lain-lain. Itu kalau teman-teman sudah tahu caranya, itu potensinya jauh lebih besar teman-teman. Seperti itu. Oke. Next, lanjut. Terus kenapa? Oke, tadi kan urutannya ke investasi. Nah, tergantung nih teman-teman lebih cocok mau investasi apa. Kalau misalkan di saham saya belum tahu ilmunya, atau saya nggak berani gitu ya, atau saya belum yakin di saham, nggak apa-apa teman-teman. Yang penting teman-teman ada investasi gitu ya. Reksadana gitu ya, reksadana pasar uang gitu ya yang aman gitu, itu boleh teman-teman. Yang penting ada investasi, jangan sampai uang teman-teman itu nganggur di tabungan gitu ya. Investasiin aja gitu. Terserah misalkan mau taruh di saham atau mau taruh diputar buat bisnis, oke, boleh teman-teman mungkin yang hobinya bisnis atau yang punya jiwa entrepreneurship boleh juga, seperti karena itu juga bagian investasi kan, seperti itu. Nah, tinggal disesuaikan nih dengan profil dan karakter resiko teman-teman seperti itu. Cuma balik lagi, it's fair, high risk, high return ya. Kalau teman-teman cuma ya udah saya deposito aja lah. Tapi kalau menurut saya pribadi ya, tapi nggak tahu ya, mungkin pendapat teman-teman berbeda gitu ya. Kalau saya pribadi, deposito sayang gitu karena cuma keuntungan 1% gitu, dan itu pun berjangka. Ketika dicari kena pajak lagi kan, pajaknya juga gede. Kalau nggak salah 20%. Kalau nggak salah ya, tapi kalau saya salah, mohon koreksi. Mungkin teman-teman di sini ada yang punya deposito, boleh sharing nanti ya di akhir sesi. Terus juga sekarang kebanyakan kita ditawarkan produk investasi apa sih? Reksadana ya, mungkin kayak di Tokopedia gitu ya, atau di OVO,
di Gojek gitu ya. Mungkin teman-teman sering lihat, oh Go investasi gitu ya, Go reksadana, saham, emas. Jarang yang nawarin deposito gitu ya. Kayaknya udah mulai nggak rame lagi teman-teman gitu, karena ya itu return profitnya masih bahkan masih setara dengan inflasi gitu. Jadi sama aja bohong gitu, sama aja kayak nabung seperti itu. Nah, terus kenapa nabung saham? Oke, next. Kenapa nabung saham? Boleh next? Oke. Kenapa? Modalnya kecil teman-teman. Dengan 100.000 aja, itu teman-teman sudah bisa mulai investasi saham teman-teman. Buang jauh-jauh kayaknya ini cuma buat orang gede aja nih. Kayaknya buat orang kaya aja. Oh, modal saya kecil. Oh, saya nggak tahu sama sekali. Itu buang jauh-jauh teman-teman. Teman-teman bisa gitu ya, saya aja bisa. Teman-teman pasti bisa gitu ya. Asal gimana nih cara teman-teman, mau nggak belajar? Mau nggak ada actionnya nih ya, ada real concrete actionnya nih, real actionnya untuk bisa mulai berinvestasi. Mudah kesel teman-teman. Lalu next yang kedua, kenapa sih kita masih nabung saham? Iya benar Pak Asin. Iya benar Pak Asin, saya pakai sekuritas saya Indopremium. Cuma saya tidak ngikutin rekomendasi dari sekuritas gitu. Mungkin hanya sebagai masukan. Saya tetap analisa teknikal juga gitu. Jadi saya nggak langsung percaya, tapi saya juga analisa teknikal juga. Kedua, aman teman-teman. Itu di bawah OJK gitu ya. Pasar modal. Jadi nggak usah khawatir uang teman-teman hilang. Nggak usah khawatir ini investasi bodong-bodong nggak ya, investasi bodong ya. Nggak usah khawatir teman-teman. Aman seperti itu. Jadi terus ini sekalian tambahan ya. Teman-teman kalau misalkan ditawarkan ya, ada orang atau pihak yang menawarkan 1 hari dalam waktu 6 jam teman-teman cuman titip duit, kayak istilah titip duit ya. Titip duit 6 juta bisa jadi 30 juta. Nanti dalam waktu 6 jam di sore harinya langsung ditransfer. Nggak ada teman-teman. Investasi itu tidak ada investasi yang bikin kaya dalam waktu 1 hari. Tidak ada teman-teman ya. Kecuali mungkin trading gitu ya. Mungkin itu beda lagi gitu ya. Karena mereka sudah skill technical analysis sudah beda. Tapi kalau untuk kita yang masih awam gitu ya, investasi itu justru adalah menunda kesenangan gitu. Investasi itu adalah bukan cara cepat penuh kaya gitu ya. Kalau misalkan ada pihak atau orang yang menawarkan cepat, ini ada investasi nih, 1 bulan return profitnya 70%. Mikir lagi teman-teman, mikir lagi gitu ya. 70% kita nggak ngapa-ngapain gitu ya. Mikir lagi deh teman-teman, seperti itu. Itu harus dipastikan. Pastikan juga di bawah OJK ya teman-teman, seperti itu. Terus mungkin teman-teman sering pernah dengar kayak binomo gitu ya. Jutaan orang tidak menyadari bahwa dan lain-lain gitu ya. Binomo kayak gitu. Nah, itu siapa kalau misalkan nanti binomo, all in trade kayak gitu ya, IQ option gitu ya. Itu kalau sistemnya crash atau gimana, itu kita masih minta tolong ke siapa gitu ya. Ada nggak yang melindungi customer gitu ya. Nah, kita di saham pasar modal Indonesia itu kita dilindungi, ada OJK. Jadi nggak usah takut gitu ya. Ini saham, kita kan beli saham itu beli perusahaan ya. Perusahaannya ada gitu ya. Bank BCA ada kantornya. Kita nggak usah jauh-jauh gitu ya. Unilever ada kantornya jelas gitu ya, kelihatan di depan mata gitu ya, maksudnya ada gitu ya, produknya juga jelas gitu. Jadi nggak usah khawatir teman-teman gitu. Jadi ini aman. Oke, lanjut next. Fleksibel teman-teman. Jadi teman-teman nggak harus yang tiap pagi gitu ya atau tiap hari mantengin laptop atau handphone gitu ya, liatin ini, nggak usah gitu. Maksudnya teman-teman bahkan dari handphone aja teman-teman bisa melakukan transaksi saham, bisa beli, bisa jual saham, teman-teman nggak harus buka laptop gitu. Di mana aja, di kantor, di kamar mandi, lagi tiduran, lagi di kendaraan gitu ya, lagi makan sama teman-teman, lihat bentar, lihat portofolio bentar gitu kan. Itu fleksibel teman-teman, seperti itu. Oke, lanjut. Liquid teman-teman gitu. Ini saya nggak tahu ya, kalau mungkin teman-teman sini tadi ada yang sempat bilang saya sudah deposito. Itu apakah bisa dicairkan kapan aja atau memang ada jangka waktunya ya? Saya kurang tahu gitu ya. Terus tahu saya kayak deposito ada ini ya, ada komitmennya ya, harus misalkan minimal 1 tahun atau 6 bulan baru bisa dicairin. Nah kalau di saham teman-teman beli hari ini, paginya, sorenya mau jual, bisa teman-teman seperti itu. Atau ya jadi sebenarnya ini aman sih. Jadi kalau misalkan investasi teman-teman nabung saham gitu ya, rencananya mau nabung saham atau investasi saham sama 10 tahun. Tapi di tengah-tengah, misalkan di tahun ke-6, teman-teman lagi urgen nih, butuh uang gitu ya, butuh aset sahamnya dicairkan.
itu bisa dijual teman-teman. Jadi kapan aja bisa dijual. Tapi hati-hati teman-teman. Teman-teman harus pintar-pintar pilih saham yang liquid karena kita ada sekitar 670-an saham, 650-an saham ya. 650-an saham di pasar modal Indonesia, tidak semuanya liquid teman-teman. Jadi mesti hati-hati beli saham. Sebelum beli, analisis dulu, seleksi dulu. Pastikan teman-teman yang beli, yang mau investasi saham, ini kan jangka panjang ya. Ibaratnya itu kayak nyari jodoh ya. Kayak nyari jodoh gitu, nyari saham tuh kayak nyari jodoh. Kan ini jangka panjang gitu. Jangan sampai nanti teman-teman beli saham yang nggak liquid, kita butuh duit, suatu saat nanti nggak bisa dijual. Nah, teman-teman harus pilih gitu. Ini liquid bukan berarti semua saham bisa dicairkan kapan aja. Nah, teman-teman masih tahu ilmunya. Seperti itu. Oke, lanjut. Nah, ini dari Pak Henry. Deposito ada jangka waktu pencairan. Jika melanggar ketentuan ada denda tuh. Ada denda kata Mas Henry ya, ada denda gitu kalau misalkan ya udah gitu. Tapi kalau di saham mau jual kapan itu tidak ada denda teman-teman. Dan pajaknya pun kecil teman-teman. Kalau di deposito mungkin boleh di sharing di chat deposito kalau misalkan mau cairin pajaknya berapa ya? Setahu saya 20% ya. Tapi nggak tahu yang coba takutnya saya salah, mohon dikoreksi. Boleh di chat kalau teman-teman sudah punya deposito. Tapi kalau di saham teman-teman, itu benar kan? Itu dipotong 20%. Tadi return profitnya aja, coba boleh sharing nggak return profit deposito berapa? Terakhir sih saya ngisi webinar teman-teman di Bandung ya, anak-anak SMA 5 Bandung. Mereka ada deposito itu 5%. Return profitnya di tahun ini, di 2020 5%. Dipotong lagi 20%, belum dipotong lagi inflasi. Makanya sekarang tuh udah nggak laku teman-teman deposito seperti itu. Pajaknya kalau di saham itu kecil teman-teman. Teman-teman beli pajaknya adalah rata-rata tuh, ya tergantung banknya, ya kan? Itu kalau misalnya teman-teman beli saham itu ada fee transaction. Fee transactionnya murah teman-teman, cuma 0,15 sampai 0,19%. Kalau dijual itu ada fee transactionnya di saham 0,25% sampai 0,29% teman-teman. Itu kecil, nggak nyampe 1% gitu. Dan itu fee transaction itu udah termasuk pajak teman-teman. Jadi teman-teman dengan di saham juga teman-teman juga bayar pajak di situ. Nah, dengan jual saham itu cuma 0,1% masuk ke fee transaction-nya teman-teman. Pajaknya itu 0,1% kalau mau jual. Nah, itu udah termasuk ke fee transaction. Jadi 0,25 sampai 0,29% itu udah termasuk pajak jualnya. Nah, itu kalau mau jual saham. Tapi kalau dividennya itu teman-teman dipotong pajak 10%. Ya kan? Itu udah enak banget teman-teman. Pokoknya udah enak banget lah gitu ya. Nah, kenapa makanya pahlawan investasi ini teman-teman adalah teman-teman juga tetap bayar pajak gitu ya, membantu perpajakan di Indonesia gitu ya, membantu perekonomian di Indonesia karena teman-teman dengan investasi saham juga teman-teman bayar pajak gitu ya. Nah, itu pertama. Kedua, ini kan saham-saham yang kita beli kan saham-saham Indonesia ya, saham-saham yang ada di pasar modal Indonesia gitu ya, Bursa Efek Indonesia. Apa sih? Kita beli saham itu kan sebenarnya mereka perusahaan menghimpun dana dari masyarakat untuk mengembangkan bisnis mereka kan. Jadi kita taruh uang nih ya saham gitu ya, di perusahaan, contohnya perusahaan ABCD gitu ya. Mereka mendapatkan dana dari masyarakat melalui Bursa Efek Indonesia. Terus mereka mendapatkan duit ya kan dari masyarakat. Nah, duitnya itu kan dikelola kan untuk mengembangkan bisnis mereka seperti itu. Ketika bisnisnya berkembang, which is mereka kan ekspansi kan, nambah cabang gitu ya, makin berkembang, ukuran perusahaan, ukuran organisasi perusahaan makin besar, which is orang-orangnya juga masih nambah SDM kan. Nah, dengan secara nggak langsung mereka buka lowongan pekerjaan itu kan kita juga secara nggak langsung bikin lapangan pekerjaan kan bagi orang-orang karena kan kita beli sahamnya mereka gitu kan. Seperti itu teman-teman. Jadi secara nggak langsung ini kita disebut juga pahlawan investasi gitu. Itu kedua. Ketiga, dengan kita beli saham, itu kita membantu IHSG naik teman-teman. Kalau teman-teman beli saham, rame-rame aja ya, seluruh penduduk Indonesia gitu ya, tanpa tergantung asing, kompakan deh beli saham, apa nih misalkan yang bagus aja gitu, tapi terjangkau, misalkan BRI gitu ya, Bank Rakyat Indonesia gitu ya, BUMN, kompakan aja beli gitu ya, atau misalkan Telkom gitu ya, kompakan aja beli nih seluruh rakyat Indonesia. Itu yakin kita nggak akan tergantung lagi sama asing gitu, karena sekarang kita masih tergantung sama asing teman-teman. Asing jual, kita ikutan jual, makanya jadi turun.
asing beli, kita ikutan beli, makanya makin naik. Jadi kita masih tergantung. Coba kalau misalnya kita nggak usah tergantung sama asing gitu ya, itu akan penurunannya pun nggak akan signifikan teman-teman kalau asing jual gitu. Karena kita yakin gitu, kita membantu IHSG kita tuh kokoh cepat gitu. Nah mungkin ini jokes juga ya di antara teman-teman saya yang terjun di pasar modal. Iya, mereka kalau yang dolar, kalau yang investasi dolar atau misalkan yang mereka naruh uang di dolar itu mengharap dolar naik gitu kan, berarti kan rupiahnya turun gitu ya. Nah kayak gitu itu sebagai jokes sih. Nah kenapa sih harus di dolar gitu? Kenapa nggak kita di saham aja sekalian gitu kan? Kita berharap beli sahamnya berharap IHSG naik, ekonomi Indonesia juga naik teman-teman, seperti itu. Oke, next. Dan dapat diwariskan teman-teman. Jadi, misalkan ya, teman-teman gak dijual sama sekali. Teman-teman gak dijual sama sekali sampai nanti di umur penghujung, maksudnya di umur pensiun gitu ya, di umur 60-70, teman-teman masih ada umur gitu ya. Terus, cukup dari dividennya aja gitu. Kan semakin tahun dividennya nambah, karena teman-teman rutin kan nyicil nambah lot, nambah kepemilikan saham. Nah, di umur 60 atau 70 itu teman-teman tuh dapat saham terus, dapat dividen gitu ya. Teman-teman udahlah saya dari dividen cukup gitu. Karena setahun gitu itu baru satu saham. Kalau teman-teman punya 5 saham, teman-teman punya 5 saham ya udah, teman-teman dapat 5 dividen dari 5 perusahaan tersebut. Lumayan kan? Oke, saya cukup dari dividen, saya cukup memenuhi kehidupan saya. Terus tiba-tiba misalkan nih kita di penghujung hidup gitu. Terus aset saya di saham gimana? Itu bisa diwariskan teman-teman. Mungkin ke anaknya teman-teman gitu ya, teman-teman nanti punya anak gitu, atau mungkin ya, jadi nanti pada saat teman-teman buka rekening saham, daftar ke sekuritas ya, atau ke broker, itu teman-teman nanti akan ada isian gitu ya, ketika di form pendaftaran, ahli waris gitu ya. Nah, ahli waris misalkan yang belum berkeluarga, mungkin bisa orang tuanya atau bisa adiknya. Nanti ketika sudah berkeluarga, bisa diupdate teman-teman, bisa request ke brokernya atau ke sekuritasnya, saya mau update ahli waris saya mau diganti ke istri saya, terus punya anak, diganti lagi ke anak. Ketika nanti kita, misalkan suatu saat kita, ya namanya umur ya, kan nggak mungkin hidup selama ya, misalnya kita suatu saat kita wafat gitu ya, meninggal dunia, itu udah ada gitu, akan diwariskan ke ahli waris, nanti tergantung mau dicairkan, atau mau dilanjutkan, seperti itu, aset sahamnya mau dilanjutkan gitu, which is nanti dividennya pun dapat ke ahli waris, seperti itu teman-teman. Oke, next. Nah, sebelum mulai, teman-teman mesti pahami dulu nih, untung dan resiko. Setiap investasi pasti ada untung dan resikonya. Begitu juga di saham. Oke, di saham untungnya apa sih? Next. Capital gain. Capital gain itu adalah return profit teman-teman. Misalkan capital gain teman-teman beli di harga 1.000. Ya, beli saham di harga 1.000. Jual di harga 10.000. Nah, capital gain atau return profitnya kan selisih kan? Berarti teman-teman dapat capital gain 9.000 karena beli 1.000 jual 10.000, itu dia capital gain. Kedua, next, dividen yang tadi udah jelasin ya, teman-teman juga dapat dividen juga, dan itu bisa menjadi passive income teman-teman. Lanjut yang ketiga, ownership, kepemilikan saham. Teman-teman punya satu lot aja, satu lot itu 100 lembar, satu lot BBRI, itu BBRI punya saya gitu. Teman-teman beli satu lot BBCA aja, itu BBCA punya saya gitu ya. BBCA udah punya teman-teman gitu kan, kepemilikan bisnis gitu teman-teman, walaupun hanya satu lot gitu. Dan teman-teman berhak datang ke RUPS. RUPS itu rapat umum pemegang saham. Jadi kita nih sebagai pemegang saham, itu kita posisinya tertinggi di atasnya direktur, di atasnya komisaris teman-teman. Kita yang posisinya tertinggi gitu, karena kita punya saham di situ. Jadi pada saat nanti RUPS, nah enaknya adalah untungnya kalau misalnya RUPS nih, teman-teman bisa diundang, dapat minta undangannya ke sekuritas, ke brokernya. Nanti datang, itu enaknya adalah makan gratis ya. Jelas makan gratis itu ya, di hotel segala macam. Enak apa lagi bisa makan gratis yang enak gitu ya. Pertama, terus kedua, teman-teman bisa ketemu langsung sama jajaran direksi atau komisaris atau direktur perusahaan. Nanti di depan tuh berjejer, kita duduk, kita ketemu, oh ini mereka gitu. Ketiga, teman-teman bisa berjejaring membangun relasi dengan pemegang saham yang sama dengan pemegang saham yang lain. Contohnya misalkan kayak RUPS Telkom nih. Itu kan pemegang saham yang lain kan juga datang kan. Teman-teman bisa berjejaring, bisa sharing knowledge, bisa sharing pengalaman. Lu udah punya berapa kepemilikan saham di Telkom? Gue baru segini nih, gimana ya caranya biar gue bisa
tetap ini dia, gimana caranya biar gue yakin kalau Telkom ini sahamnya aman, bagus. Itu bisa berjejaring, bisa sharing knowledge sama pemegang saham yang lain, teman-teman. Ketiga. Keempat, teman-teman enak bisa dapat souvenir, dapat goodie bag atau dapat cindera mata dari perusahaan tersebut. Contoh nih, teman-teman punya saham UNVR, Unilever. Teman-teman dapat ke RUPS, datang ke RUPS-nya. Selain dapat makan, ketemu direksi, berjejaring sama nambah relasi sama pemegang saham lain, teman-teman dapat goodie bag, dapat kecap. Teman-teman tuh pulang tuh nanti bisa dapat bawa banyak kantong gitu isinya kecap, sabun, sampo kayak gitu. Itu baru Unilever gitu ya. Belum yang lain misalkan kayak BCA gitu ya, teman-teman pulang pasti bawa ada sesuatu yang dibawa gitu. Misalkan bawa dapat flash isinya 100.000 atau dapat flash disk atau cindera mata atau lain-lain seperti itu. Iya, biasa dapat produk-produknya dari dia sih ya. Nah ini biasanya kita ada job. Oh berarti kalau RUPS bank kita dapat duit dong. Kadang kan bank kan ngajarin duit ya. Berarti cuma job aja sih. Dan lain-lain gitu kan, kayak misalkan ya itulah keuntungannya, itu untungnya. Terus kalau resikonya, nah teman-teman juga harus tahu nih, jangan cuma tahu untungnya doang, tapi teman-teman harus tahu resikonya. Resikonya adalah yang pertama, capital loss, kebalikan dari capital gain. Capital loss teman-teman beli di 1.000, terus turun harganya jadi 500, teman-teman jual 500, berarti rugi 500 kan, jual rugi. Nah, terus yang kedua, resikonya adalah suspend, teman-teman. Suspend ini adalah tergantung misalkan karena ada isu, ada kasus di manajemen perusahaan tersebut, atau misalkan tidak ngasih laporan keuangan dalam waktu tertentu, akhirnya disuspend. Nah ini disuspend masih enak teman-teman. Kalau disuspend, teman-teman punya saham di situ disuspend, pengen dijual nggak bisa gitu, kecuali di pasar nego teman-teman bisa jual. Tapi kalau misalnya di pasar regulernya teman-teman nggak bisa, uang teman-teman ketahan di situ seperti itu. Tapi masih ada kemungkinan di unsuspend nih, dibuka lagi di unsuspend, teman-teman bisa cairin lagi, itu masih oke. Tapi resiko terberatnya, resiko paling parahnya adalah yang ketiga, delisting, teman-teman. Udah suspend, nah ini kalau suspend sampai 24 bulan berturut-turut atau 2 tahun berturut-turut, itu otomatis delisting, teman-teman. Kalau udah ada delisting, ya udah uang teman-teman itu hilang seperti itu. Itu parahnya, teman-teman. Nah, teman-teman jangan perlu khawatir, kalau misalnya nanti gue beli sahamnya delisting gimana? Gak perlu khawatir, teman-teman. Itu delisting banyak faktor. Pertama, mungkin mereka performance perusahaannya udah nggak oke. Terus isu di manajemen internalnya juga udah nggak oke. Mereka nggak disiplin ngasih laporan keuangan. CGC-nya corporate governance-nya itu mereka nggak bagus gitu ya. Nggak usah khawatir, teman-teman. Resiko ini itu teman-teman bisa teman-teman hindari atau bisa teman-teman minimalisir dengan cara apa? Ya belajar, banyak cari tahu gimana caranya saya menyeleksi atau memilih saham yang bagus. Gimana caranya saya bisa membeli atau memilih saham yang terhindar dari suspend dan delisting. Nah biasanya saham-saham yang suspend dan delisting ini saham-saham yang banyak kasus gitu ya. Tapi kalau saham-saham yang bagus, yang simpelnya gini deh, teman-teman lihat produk di kehidupan sehari-hari yang teman-teman pakai, misalkan ini badan, sampo, sabun, sikat gigi, iklannya ada di mana-mana gitu ya, produknya banyak, itu sangat kecil banget kemungkinannya untuk disuspend, sangat kecil banget kemungkinannya untuk di delisting. Delisting itu maksudnya dikeluarkan dari Bursa Efek Indonesia, jadi uang teman-teman tuh hilang, hangus gitu, sangat kecil gitu. Terus yang kita kenal, kalau misalnya kita di jalan gitu, apa nih di pengamatan kita, di sekitar kita, oke, mobil, motor, apa tuh, perusahaan apa tuh, gitu kan. Nah, itu sangat kecil kemungkinannya untuk disuspend, karena mereka akan terus-terusan kan kayak saham perusahaan apa tuh yang memproduksi mobil ya, terus mereka upgrade terus, ada keluaran mobil terbaru, mereka inovasi terus kayak gitu. Terus apalagi perbankan, teman-teman nabung segala macam, apa nih saham-saham bank yang bagus gitu. Terus telepon provider kan ada juga tuh. Nah, seperti itu teman-teman, gampangnya ya, simpelnya seperti itu milihnya. Nah, itu sangat kecil sekali kalau untuk di delisting, di depak dari Bursa Efek Indonesia. Seperti itu. Nah, teman-teman kalau bisa tahu caranya, akhir nanti saya pengalaman terburuk Pak, dan bagaimana tetap, oke, baik.
Siap. Nah, terus resiko next boleh Mas Hendri. Semuanya itu ada resikonya teman-teman. Mau teman-teman berangkat ke kantor, ada resikonya. Mau teman-teman menikah, ya kan, berkeluarga, ada resikonya ya. Resikonya paling parah, amit-amit ya, amit-amit gitu, gitu ya. Amit-amit gitu ya. Apapun yang teman-teman lakukan, pasti ada resikonya gitu. Teman-teman mau pulang dari kantor, ada resikonya ya. Macet gitu ya, atau desek-desekan gitu ya, atau apapun itu ya resikonya. Terus, oke, next. Nggak cuma di saham doang, nggak cuma di investasi aja. Teman-teman traveling, pasti ada resikonya dong. Resiko simpelnya adalah kesasar, ya kan? Dompet hilang atau barang hilang gitu ya. Atau paling parahnya mungkin kecelakaan ya, amit-amit gitu ya, kecelakaan lagi traveling ya. Itu ada resikonya, dari resiko yang paling kecil sampai yang paling tinggi teman-teman. Terus lanjut. Teman-teman punya rumah ya. Rumah pasti ada resikonya dong. Resikonya apa? Kemalingan, kebocoran, banjir ya, kebakaran dan lain-lain. Itu pasti ada resikonya teman. Tidak bisa kita hindari, tapi bisa kita minimalisir teman-teman resiko tersebut gitu. Apapun yang kita lakukan pasti ada resikonya. Mau makan resikonya apa? Kesedek gitu ya. Mau makan resikonya apa? Ketusuk tulang seperti itu ya. Macam-macam gitu. Mau makan resikonya apa? Kita nggak tahu nih makanan bersih atau enggak gitu ya. Ini makanan matang atau enggak seperti itu. Ini makanan haram atau halal kayak gitu kan. Oke, lanjut. Mengendarai mobil teman-teman, ada resikonya gitu. Apa? Ketabrak kalau nggak ditabrak gitu ya. Ketabrak kalau nggak ditabrak seperti itu. Lanjut. Berenang, ada resikonya teman-teman. Entah tenggelam gitu ya. Atau entah kaki kram dan lain-lain gitu. Apapun itu. Nah, tapi resiko ini bisa kita minimalisir teman-teman. Dengan cara tahu ilmunya. Dengan cara kita belajar teman-teman. Contoh, mengendarai mobil. Kita masih belajar kan. Kalau nggak tahu caranya, resikonya makin besar. Gitu ya. Loh, orang yang bisa mobil aja ada resikonya kan. Orang yang bisa mengendarai mobil, resikonya apa? Resiko di luar ini ya. Di luar kendali kita, force major kita. Kecelakaan atau misalnya ketabrak gitu ya, ditabrak orang tiba-tiba gitu kan. Terus berenang, orang yang nggak tahu cara teknik renang langsung nyemplung ke air gitu, langsung nyemplung ke kolam, nggak tahu cara renangnya, pasti resikonya makin lebih besar kan, karena langsung cemplung gitu kan, langsung tenggelam. Tapi orang yang bisa berenang aja ada resikonya ya, seperti apalagi yang tidak tahu cara renang seperti itu. Begitu juga di saham teman-teman, secara umum, secara general gini. Apapun itu yang teman-teman lakukan, kalau nggak tahu ilmunya, nggak tahu caranya, akan lebih beresiko gitu ya. Jika teman-teman tidak tahu ilmunya, itu akan lebih beresiko gitu ya, ketimbang teman-teman sudah tahu caranya. Seperti itu. Oke, next. Nah, mungkin teman-teman di sini, yang muslim ya khususnya ya, mungkin masih mikir-mikir, gue takut, nggak mau ini takutnya judi haram. Nggak usah khawatir teman-teman, ini langsung dari MUI, Dewan Syariah Nasional sudah mengeluarkan fatwa bahwa jual beli saham itu halal. Nah, teman-teman kalau mungkin yang di kehidupan sehari-hari yang muslim menerapkan atau menjalankan prinsip syariah, bisa beli saham-saham yang syariah gitu. Nanti teman-teman boleh daftar nih ke sekuritas atau ke broker, request, saya mau akun syariah. Jadi nanti ketika beli sahamnya yang muncul hanya saham-saham syariah. Alhamdulillahnya, enaknya teman-teman, 60% dari total saham yang ada di pasar modal Indonesia itu saham syariah teman-teman. Jadi lebih banyak, masih mayoritas saham syariah teman-teman. Seperti itu. Terus judi, nggak judi teman-teman. Kalau judi itu, kita kalah udah uangnya hilang kan. Misalnya contoh kayak ke tempat judi teman-teman, ke kasino. Teman-teman naruh uang 100 juta, kalah. Udah hilang kan, dan itu gambling kan. Nggak ada ilmunya gitu ya. Cuman kayak nerka-nerka aja gitu, kayak ngira-ngira, kayak ngikutin kita aja gitu. Taruh uang di tempat judi 100 juta atau misalkan 1 juta gitu ya. Kalah, hilang, selesai. Gitu. Tapi kalau di saham teman-teman, itu teman-teman ada ilmunya, ada cara menganalisis sahamnya, ada cara gimana maintain portofolio teman-teman, ada caranya teman, ada hitung-hitungannya juga, narik garis, teknik analisis. Ada teman-teman, gak main asal
feeling aja, nggak main asal beli aja, nggak main asal nebak aja gitu, nggak main asal tapi gue mau beli saham yang mana. Enggak teman-teman, itu ada caranya seperti itu. Pun kalau misalnya teman-teman jual rugi, misalkan tadi beli di harga 1.000, jual di harga 500, teman-teman jual, ada uang yang teman-teman kembali kan, 500 perak, 500 itu kan, harga 500 itu teman-teman bisa dapat seperti itu. Kalau judi kalah, ya udah teman-teman udah nggak ada duit sama sekali, ya kan? Seperti itu teman-teman. Oke, lanjut next. Mas Hendri, lanjut. Iya. Oke. Next lagi. Mati nih. Mati internet. Internet mati. Enggak. Ya? Ini mati dia. Cek sound Mas Maje. Ada gangguan internet? Coba dulu ya. Dulu, tolong. Dulu, gue kan lagi ngerekam. Oh, kan. Tes, Mas Maji ada gangguan ya? Bentar lagi udah mau selesai. Yuk, udah. Oke, lanjut. Next. Udah normal lagi? Ya. Udah. Oke, next. Nah, yuk, mungkin teman-teman yang belum tahu saham, kita kenalan dulu nih sebelum lanjut action. Gimana sih uang itu bekerja gitu ya? Jadi tahapannya gini, perusahaan itu butuh dana dari masyarakat untuk mengembangkan bisnis mereka. Ya, perusahaannya gede, makin berkembang. Perusahaan ini mendaftarkan ke pasar modal, mendaftarkan ke Bursa Efek Indonesia. Bursa Efek, gua mau dapat dana nih dari masyarakat, gua butuh dana besar, bisa nggak? Oke, sini daftar, namanya IPO, Initial Public Offering. Initial Public Offering, nanti didaftarin, nanti di situ nanti harga awalnya berapa. Nah, teman-teman bisa beli di situ. Nah, dengan begitu, masyarakat beli, terus mereka dapat duit kan dari masyarakat untuk dikembangkan bisnisnya. Nah, once perusahaan itu bagus, kinerja keuangannya bagus, mencetak laba, profit secara konsisten meningkat setiap tahunnya, secara otomatis kan banyak investor, orang-orang masyarakat yang pengen beli saham itu dong. Oh, saham ini produknya makin banyak, gitu. Misal contoh Unilever ya. Oh, saham Unilever produknya makin banyak. Oh, saham Unilever makin dikenal, banyak iklannya segala macam. Mereka tertarik untuk beli saham Unilever, which is saham Unilever itu secara value meningkat kan, makanya harganya dia akan naik seperti itu. Nah, itulah yang ketika perusahaan itu bagus secara value dia akan naik karena makin banyak orang-orang yang percaya dengan perusahaan tersebut seperti itu. Tapi kalau misalnya perusahaannya banyak kasus korupsi gitu ya, ada nggak benar segala macam, nah melanggar aturan hukum dan lain, nah itu malah secara value turun. Nah, teman-teman hati-hati, cari jangan yang kena kasus nih perusahaannya seperti itu. Nah, terus setelah itu teman-teman bisa jual kapan aja gitu ya, dan juga dapat dividen. Oke, lanjut. Oke. Nah ini perusahaan mendaftarkan diri di Bursa Efek Indonesia. Mungkin teman-teman, nah saya sekolah pasar modal di sini tahun 2017 di ruangan ini juga gitu. Jadi ngelihat ada bola dunia gitu ya, bola di atasnya kayak gitu. Nah, ini Bursa Efek Indonesia teman-teman. Tapi kita nggak bisa beli langsung ke Bursa Efek Indonesia. Beli saham itu nggak bisa langsung ke Bursa Efek Indonesia. Oke, lanjut. Next. Nah, terus ada saham atau emiten. Nah, ini ada nih di kehidupan kita sehari-hari. Teman-teman nabung, ada bank. Teman-teman mau makan, ada KFC itu ya. Terus teman-teman mau telepon, butuh komunikasi, internet, paket data, ada XL, ada Telkom, ada Indosat ya. Terus teman-teman mau jalan-jalan, naik pesawat terbang, ada Garuda Indonesia, ada AirAsia gitu ya. Terus teman-teman mau apalagi obat, ada KB Pharma, ada apalagi gitu. Macam-macam teman-teman. Itu ada di kehidupan kita sehari-hari, ada di sekitar kita gitu. Jadi secara nggak langsung tuh kita bersentuhan langsung dengan emiten loh, kita pakai produknya gitu ya, kita yang naikin mobilnya segala macam. Nah, itu dia. Lanjut.
Lanjut, Mas. Nah, ini sekuritas. Sekuritas ini kalau dulu istilahnya broker ya, kalau sekarang istilah sekuritas. Jadi teman-teman nggak bisa langsung beli ke Bursa Efek Indonesia, tapi teman-teman harus lewat perantara, namanya sekuritas. Sekuritas ini masuk ke anggota bursa. Nah, teman-teman harus pintar-pintar pilih sekuritas gitu ya. Harus pintar-pintar pilih sekuritas, cari yang aplikasinya. Jadi kan teman-teman cari gini, teman-teman daftar ke sekuritas, nanti dapat rekening saham gitu ya. Dapat rekening saham, terus teman-teman transfer uang ke rekening saham teman-teman, rekening sahamnya atas nama pribadi teman-teman. Nah, dari situ masuk ke rekening saham, uangnya yang kita depositin, yang kita masukin saldo, top up. Nanti kita ada aplikasi di sekuritas itu menyediakan masing-masing aplikasi. Teman-teman download, login, username password, nanti dikasih sama sekuritasnya, teman-teman tinggal login. Terus nanti ada uang saldonya dipakai buat beli saham dari handphone atau dari laptop teman-teman, seperti itu. Jadi kayak kasir lah gitu. Oke, next. Nah, jadi seperti supermarket teman-teman. Misal nih IDX-nya ini kayak Carrefour-nya ya. Kayak Carrefour, teman-teman masuk ke Carrefour. Sahamnya itu, emitennya itu adalah produknya. Saya mau beli saham kecap, saya mau beli saham tisu, saya mau beli saham kue, saya mau beli saham telur gitu ya. Nah, ketika udah dapet nih, di keranjang ya, di keranjang. Teman-teman mau bayar, kan ada lorong kasir ya. Lorong kasir itu sebagai sekuritas, teman-teman tinggal pilih mau masuk sekuritas, mau masuk, mau bayar di lorong kasir yang mana gitu. Nah, seperti itu. Terus di bawah OJK, jadi ini aman teman-teman, gak usah khawatir. Oke, next. Nah, enaknya dulu sebelum tahun 2014, teman-teman minimal satu lot itu 500 lembar. Anggaplah misalkan satu lembarnya 10.000. Wajib beli satu lot 500 lembar. Berarti teman-teman harus keluar 5 juta ya. Benar gak sih? 10.000, satu lotnya 500. 5 juta bener ya? 5 juta iya. 5 juta teman-teman. Tapi sekarang satu lotnya cukup 300 lembar. Dengan harga yang sama misalnya 10.000, teman-teman cuman beli berapa tuh? 10.000, 1 juta. Lebih murah kan, lebih terjangkau gitu. Jadi udah nggak ada alasan lagi bagi teman-teman. Aduh mahal gitu ya. Semua orang bisa, ibu rumah tangga, pegawai kantoran, driver online gitu ya. Terus tukang penjual warteg, tukang sapu, terus apa lagi? Semuanya bisa teman-teman gitu. Asal mereka tahu caranya, mereka harus, ya itu sih balik lagi ke diri kita. Kita mau nggak nih? Diri kita tuh mau nggak nih dipaksa atau berusaha untuk mencari tahu gitu. Jangan cuma gue nggak tahu infonya, udahlah cuma mereka doang yang tahu, gue malas nyari-nyari gitu ya. Ya gimana kita mau berkembang, gimana kita bisa berkembang kalau kitanya kayak gitu kan. Oke, next. Lanjut. Nah, jangan cuma beli produknya teman-teman saya, kalau cuma beli produknya, tapi beli juga perusahaannya. Contoh nih, mobil, anggaplah mobil sekarang berapa sih, 300 juta ya. Mobil kita beli 300 juta. Mungkin di tahun-tahun yang akan datang, harga mobil baru itu akan selalu naik. Biasanya gitu ya, karena inflasi, biasa harga barang tuh selalu naik. Ya mungkin turun ya. 300 juta, 10 tahun yang akan datang, 300 juta kita beli mobil, kita mau jual, harganya naik atau turun? Justru turun dong ya, karena harganya harga bekas, itu udah kita pakai. Turun, tapi kalau kita beli sahamnya, next. Kita beli sahamnya, itu ada potensi kenaikan teman-teman. Jadi ini bukan berarti jangan beli mobil gitu ya. Ya boleh, mungkin mobil ini juga buat alat transportasi teman-teman kemana-mana gitu ya. Bukan berarti nggak dilarang kok boleh beli gitu ya. Tapi jangan cuma beli produknya, tapi beli juga perusahaannya gitu. Oke, lanjut. Teman-teman minum gitu ya. Beli Starbucks gitu, mungkin 50.000 sebulan, setiap minggu teman-teman beli. Sebulan aja udah habis 200.000. 200.000 teman-teman, itu bisa beli banyak kok teman-teman. Terakhir itu kalau nggak salah 20.000 satu lot ya, 120.000 apa 20.000 ya satu lot MAPI, teman-teman bisa cek, itu bisa beli gitu. Teman-teman beli oke, next. Teman-teman beli minumannya habis, udah 200.000 habis, tapi teman-teman beli saham di MAPI dengan uang 200.000, itu ada potensi kenaikannya, berflawat uang teman-teman seperti itu. Oke, next. Terus Unilever gitu ya, teman-teman pasti dari ujung rambut ya sampai ujung kaki itu ada aja, apalagi nih cewek nih ya, apa sih, sampo dari rambut aja nih ya, sampo, conditioner, terus apalagi yang buat melembabkan rambut,
itu baru rambut. Belum wajah, beda lagi. Belum badan, sabun ya kan, lembab, moisturizer gitu ya, apalagi gitu lah ya. Itu semuanya kita pakai gitu ya, dari ujung rambut sampai ujung kaki gitu ya. Dan itu kayaknya kita butuh mandi gitu ya, dan kita butuh jaga kebersihan kita gitu. Kayaknya sampai kasarnya gitu ya, maksudnya bercandanya gitu, jokesnya gini, sampai kiamat pun kayaknya kita butuh alat itu, butuh sabun, butuh sesuatu yang bikin kita tetap bersih gitu ya. Dan ini kayaknya mungkin nggak akan mati perusahaannya gitu kan, karena ya memang dibutuhkan gitu ya. Kalau nggak ada itu kita mau sehat gimana, mau bersih dari mana, nggak bisa mandi gitu kan. Nah, jangan cuma beli produknya tapi juga beli perusahaannya teman-teman, kayak gitu. Oke, lanjut. Next. Nah, ini bedanya trading sama investasi. Jadi di saham itu teman-teman selain investasi bisa juga trading. Tapi bagi pemula saya sarankan teman-teman investasi aja gitu. Karena kalau trading lebih beresiko. Kalau trading ini teman-teman harus tahu ilmunya. Harus tahu technical analysis dan lain-lain. Karena kalau misalnya nggak tahu, itu teman-teman beresiko seperti itu. Lebih baik saran saya untuk pemula investasi aja, nabung saham seperti itu. Oke, next. Next, Mas Hendrik. Nah, ini data dari Bursa Efek Indonesia ya, tahun 2019 November. Lihat tuh, jumlah penduduk Indonesia yang baru. Teman-teman ada tahu nggak berapa penduduk total Indonesia? 650 juta ya? Saya nggak hafal sih ya. Ini baru, nggak nyampe 1%-nya teman-teman. Tuh, 20 November 2019 yang terdaftar hanya 1.084.836 orang Indonesia yang terdaftar sebagai investor di pasar modal Indonesia, teman-teman. Nah, apakah teman-teman sudah masuk ke bagian ini atau menjadi penonton aja gitu? Nah, justru ini nih masih sedikit yang jadi investor saham di pasar modal Indonesia. Kesempatan teman-teman, jangan sampai nanti, ini kan sekarang udah mulai banyak nih ya, informasi teman-teman dapat dari sosial media, dari YouTube, Instagram, segala macam. Ada kelas-kelas seperti ini gitu ya, awareness tentang melek keuangan, melek investasi. Semakin ke depan, informasi semakin semakin mudah diakses. Mereka makin banyak yang aware. Oh, oke, gue harus investasi nih. Telat gitu ya. Maksudnya teman-teman kalau mulai dari sekarang, saatnya gitu. Jangan sampai nanti di tahun-tahun yang akan datang, mulai banyak orang yang udah aware. Kita udah beli saham duluan dari awal di harga yang di bawah nih. Gitu ya, yang tadi teman-teman bisa lihat grafiknya ya, dari dari tahun 93 ke 2019. Itu mereka yang beli dari awal udah menikmati manfaatnya gitu, dapat dividen, bisa jual. Kalau jual tuh bisa berapa persen kenaikan kan? Lumayan gitu, bahkan bisa lebih dari 100%. Saatnya ini teman-teman, mumpung masih sedikit gitu ya, jangan sampai nanti ini potensi buat teman-teman gitu. Jangan sampai nanti teman-teman antar-antaran aja, nanti aja baru seluruh penduduk Indonesia baru mulai aware investasi gitu ya. Harga itu udah pada naik gitu ya, teman-teman butuh belum kenaikan inflasi dan lain-lain. Nah, apakah teman-teman cuma jadi penonton aja gitu ya? Ayo ikut berpartisipasi gitu ya di pasar modal Indonesia sebagai investor seperti itu. Next. Oke, dasarnya cuan saham. Next. Nah, ini teman-teman, ini real. Ini data, saya ada datanya, ini 10 tahun ya, 2009 sampai 2019 tuh. Kenaikan 10 tahun 690% teman-teman. Dulu selembarnya harganya 3.350 perak. Di tahun sekarang sekarang masih 2 juta nih, lagi turun kan karena pandemi. Ini murah nih, BCA bisa beli nih teman-teman. Sekarang 2,6 apa 2,8 gitu terakhir. Seperti itu. Oke, lanjut. Astra teman-teman, dulu 1.900, sekarang 825, sekarang itu tahun 2019 Januari ya. Teman-teman masih cek lagi tahun ini berapa. Kenaikannya 650% teman-teman. Lumayan kan? Lanjut. Telkom. Lanjut. Indofood gitu ya. Dulu 950 perak, sekarang 7.500. Kenaikannya 689% teman-teman, nggak tanggung-tanggung kan. Kenapa ini 600? Karena itu teman-teman, mindsetnya investor, mindsetnya investasi adalah kita melihat jangka panjang. Nggak perlu khawatir selama teman-teman di awal udah menyeleksi, udah milih sahamnya bagus, dan yakin ini perusahaan yang nggak akan mati.
Gak usah khawatir ketika nanti sahamnya turun kayak pandemi gini, corona, pada turun semua kan saham-saham, pada turun semua, IHSG turun. Mungkin yang mereka ngelihatnya cuma di time frame jangka pendek, mereka langsung, oke, gue jual deh, gue takut rugi. Gak usah khawatir teman-teman. Teman-teman ingat mindset investor jangka panjang. Justru kalau lagi turun, kesempatan teman-teman untuk beli harga yang lebih rendah dan punya kepemilikan saham lebih banyak, sehingga dividen yang diterima lebih besar juga teman-teman, seperti itu. Oke, lanjut. Next. Unilever 314%. Next. Oke, gimana sih cara mulai nabung saham? Oke, pertama. Next. Daftar ke sekuritas. Lalu next. Teman-teman cukup siapkan KTP, buku rekening, dan NPWP. NPWP ini opsional, nggak wajib. Teman-teman cukup KTP sama buku rekening, karena KTP sama buku rekening ini kan wajib. Jadi kayaknya hampir semua sekuritas sudah daftarnya bisa lewat online. Jadi teman-teman kalau jauh dari kantor cabang atau kantor pusat sekuritas, jauh nih, kejauhan, nggak usah datang. Dan sekarang udah nggak pakai berkas lagi teman-teman, semuanya by online. Jadi teman-teman install aja aplikasi sekuritasnya yang mau teman-teman daftar, lalu daftar. Nanti foto KTP langsung nih, uploadnya online semua. Buku rekening bukan di foto, tapi kayak dimasukin gitu kan, di input nomornya berapa, karena kan nanti buat narik duit kan, buat withdraw, buat cairin uang dari rekening saham ke rekening kita. NPWP ini biasanya ada beberapa sekuritas yang wajib, ada juga yang nggak wajib, opsional. Karena NPWP ini nanti kan buat setiap bulan Maret atau setiap tahun itu kan kita bayar pajak. Nah, kita kan warga taat pajak nih. Ini kan aset juga nih, harta kita di saham. Nah, kita juga wajib lapor pajak. Tapi gak usah bayar lagi teman-teman, karena kan teman-teman jual saham dan dapat dividen, sudah dipotong pajak. Jadi teman-teman tinggal minta surat bukti atau surat bukti pemotongan pajak dari sekuritas bahwa saya di saham sudah bayar pajak, sudah dipotong gitu. Teman-teman tinggal lapor aja. Oke, next. Isi deposit udah jadi nih. Username, password, dan PIN udah masuk. Teman-teman transfer dari rekening pribadi ke rekening saham. Rekening saham teman-teman namanya rekening dana nasabah. Nah, nanti setelah berhasil nih KTP, buku rekening di-upload udah jadi, teman-teman dapat loginan sama dapat RDN atau rekening saham. Nah, rekening saham ini atas nama pribadi teman-teman transfer ke situ. Nah, dari situ nanti dari aplikasi tinggal pilih mau beli saham apa, di harga berapa lot, seperti itu. Lanjut. Beli saham, oke, lanjut. Nah, teman-teman kalau udah beli saham nih, oke, saya beli 10 lot. Jangan didiemin aja, oke, saya beli, jangan mikirnya gini, oke, buy and forget. Salah teman-teman. Buy and maintain. Buy, beli, maintain. Kalau lagi turun pas mau naik, tambah lagi. Turun pas mau naik, tambah lagi. Jangan ditinggalin. Sayang teman-teman, kalau misalkan teman-teman beli saham 10 juta, udah ditinggalin aja. 10 tahun udah didiemin aja. Sayang, gitu. Karena ya hanya modalnya 10 juta, tapi kalau teman-teman maintain rutin sebulan sekali beli saham gitu ya, itu kan makin banyak kepemilikan saham teman-teman, dividen juga makin besar, seperti itu. Capital gain juga makin besar. Oke, lanjut. Oke, tips nabung saham dari saya. Next. Benerin mindset dulu tentang investasi teman-teman. Banyak orang salah kaprah. Mereka mikirnya investasi itu cara cepat untuk kaya. Salah teman-teman. Justru investasi itu menunda kekayaan gitu ya. Ya jelas dong, karena teman-teman dari gaji teman-teman atau dari pemasukan rutin teman-teman harus naruh investasi kan. Which uang itu ditahan kan. Yang harusnya mestinya gitu ya, mungkin bisa ya. Yang mungkin dapat gaji teman-teman nggak alokasi ke investasi, tapi bisa beli barang-barang branded gitu ya, atau bisa jalan-jalan gitu ya, atau bisa makan-makan gitu ya, atau bisa apa yang mau teman-teman gunain itu uangnya kan. Justru investasi itu menunda kekayaan teman-teman, menunda kesenangan kita, tapi untuk yang lebih baik gitu ya, untuk di masa depan, biar kita di masa depan tuh nggak kesusahan seperti itu. Investasi itu memang butuh waktu, nggak ada yang instan. Contoh, pendidikan, investasi itu kan, pendidikan itu kan juga investasi dong, investasi ilmu. Butuh berapa tahun teman-teman dari masuk TK, SD, SMP, SMA, kuliah.
Nggak ada kan teman-teman belajar besoknya langsung pintar, besoknya langsung lulus, besoknya langsung sarjana. Tapi butuh waktu, ada jenjang-jenjangnya seperti itu. Ada level-levelnya gitu yang teman-teman semakin banyak, semakin naik tingkat SD, SMP, SMA, semakin pintar, semakin banyak wawasan, semakin banyak tahu, semakin pintar gitu ya. Gitu. Begitu juga dengan kesehatan. Kita mau mulai hidup sehat, diet gitu ya, mau diet gitu ya, nggak mungkin besoknya langsung kurus gitu kan. Kita nge-gym, nggak mungkin besoknya langsung masuk gitu ya, langsung berotot badan kita. Nggak bisa teman-teman. Investasi kesehatan, pendidikan, investasi uang, itu butuh waktu gitu ya. Tidak ada yang instan teman-teman. Itu mindsetnya benerin. Oke, next. Mulai dari sekarang jangan ditunda. Apalagi sekarang lagi pandemi, harga-harga saham bagus lagi pada turun. Teman-teman ada kesempatan beli di harga murah, which is bisa beli banyak spot gitu ya. Jangan sampai nanti mulai naik lagi baru nyesel. Seperti itu. Oke, next. Pelajari skill analisa saham dan wawasan pasar modal. Nah, teman-teman mesti kalau mau lebih maksimal lagi ya cuannya gitu ya, yang tadi terhindar dari resiko-resiko tadi, teman-teman harus investasi ilmu. Teman-teman harus provide waktu untuk belajar, banyak cari tahu. Boleh dari YouTube, boleh dari Instagram, boleh dari webinar seperti ini, atau boleh dari ikutan kelas-kelas seperti itu. Teman-teman banyak cara untuk mendapatkan ilmu analisa saham seperti itu, sehingga terhindar dari resiko-resiko yang tadi sekali disebutkan sebelumnya. Lanjut. Mulai sedikit nyicil secara bertahap. Teman-teman punya uang misalkan 50 juta atau 10 juta deh, nggak usah gede-gede. Jangan langsung dibeliin hajar habis 10 juta, tapi nyicil bertahap seperti itu. Misalkan teman-teman alokasi berapa persen dari gaji untuk investasi. Investasi itu masukin ke rekening saham, tapi jangan langsung dibeli semua. 20% dari total modal, teman-teman 10-20% dari total modal teman untuk investasi, itu dibeli secara nyicil dan bertahap. Gitu. Jadi jatuhnya averaging price. Karena kalau teman-teman langsung dihabisin 10 juta dibeli, terus tiba-tiba turun 10%, teman-teman rugi 1 juta kan. Seperti itu. Tapi kalau teman-teman bagi-bagi 10 juta modal yang ada, beli 1 juta dulu. Turun. Sama nih penurunannya 10%, teman-teman ruginya cuma 100.000 kan, ya kan? Dan teman-teman masih ada uang 9 juta nih. Ketika turun, harganya lebih murah. Kesempatan teman-teman masih ada sisa cash nih untuk beli di harga yang lebih murah dan lotnya lebih banyak karena harganya lebih murah. Coba kalau teman-teman 10 juta udah nggak ada cash, mau beli apa lagi udah turun, tinggal nunggu kan? Ya udah nunggu berharap itu harganya naik gitu kan? Seperti itu teman-teman. Oke, next. Fokus pada jangka panjang, jangan pada jangka pendek gitu ya. Ini pandemi lagi turun gitu ya. Orang-orang pada takut gitu. Kita fokus pada jangka panjang aja seperti itu. Lanjut. Yang keenam, jangan panik kalau harga saham turun. Oke. Ketujuh, beli saham yang sektornya bagus teman-teman. Jadi jangan asal beli saham. Nah, dengan belajar, teman-teman tahu nih cara memilih saham yang baik seperti apa. Kapan waktu yang baik, kapan waktu yang tepat untuk beli saham di harga berapa dan kapan. Gitu. Jangan sampai kita beli saham malah masih bisa turun lagi. Beli saham turun lagi. Jangan seperti itu gitu. Kalau bisa kita beli saham yang ketika turun, pas di bawah mau naik baru kita beli. Nah, itu gimana caranya? Ada caranya teman-teman masih belajar seperti itu. Lanjut, next. Nah, sektor yang bagus itu kalau dari saya sharing aja, consumer goods, perbankan sama ini basic industri. Nah, teman-teman cari aja tuh consumer goods, saham-saham apa aja yang masuk di consumer goods, saham-saham apa aja yang masuk di perbankan, dan juga basic industri. Teman-teman bisa pilih di situ. Lalu beli saham yang liquid yang tadi ya, harus liquid. Jangan sampai nanti asal beli saham nggak liquid susah, nanti nggak bisa dicairin. Oke, lanjut. Diversifikasi saham. Jadi kan ada istilah don't put your eggs in one basket ya. Nah, teman-teman mungkin selain diversifikasi investasi ya, mungkin ada di saham juga, ada di reksadana juga gitu ya, ada di properti juga. Nah, di saham sendiri juga teman-teman juga diversifikasi, jangan cuma beli fokus hanya satu saham aja. Mungkin 2 atau 3 udah oke sih, seperti itu. Jadi, kalau misalkan kan don't put your eggs in one basket, ketika kita taruh semua uang di satu keranjang, keranjangnya pecah, jatuh,
semua telur pecah ya, seperti itu. Lanjut. Averaging price. Nah, averaging price, jadi teman-teman beli di banyak titik, jangan langsung beli 10 juta dihajar semuanya, tapi di banyak titik seperti itu. Oke, next. Kelola uang dengan baik. Nah, kelola uang dengan baik, maksudnya gini, teman-teman dari gaji itu udah mulai udah mulai belajar atur cash flow teman-teman, cash flow-nya dibenerin, jangan sampai pengeluaran lebih besar dari pemasukan, jangan sampai pemasukan kita benar-benar balance-nya 0 gitu ya. Kalau bisa kita balance-nya itu profit, jangan sampai defisit seperti itu. Terus mulai diatur tuh teman-teman, kayak 10%, misalkan 10% untuk mungkin kalau yang muslim untuk yang zakat gitu ya, zakat profesi 2,5% untuk kita sedekah gitu, untuk berbagi juga kan. Terus 20%-nya untuk investasi, 30%-nya untuk ditabung atau dana darurat seperti itu. Terus 40%-nya untuk kebutuhan kita operasional kita sehari-hari kayak makan, bayar listrik, transportasi dan lain-lain seperti itu. Nah, teman-teman sudah harus mulai kelola uang dengan baik gitu, sehingga kalau udah dialokasiin kan kita semakin disiplin tuh. Jadi ada alokasi investasi juga di situ. Oke, next. Nah, ini Lo Keng Hong, Bapak investor Indonesia, harta karun kekayaan terbesar ada di pasar modal, bukan di bawah laut. Nilainya nyata dan transparan. Sangat disayangkan bila ada orang yang tidak mengenal pasar modal. Oke, next. Next. Nah, ini Warren Buffett, ini Bapak investor dunia. If you don't find a way to make money while you sleep, you will work until you die. Mau sampai kapan kita bekerja, teman-teman? Mau sampai kapan kita bekerja, ya kan? Kita kan pasti ada batas pensiunnya ya. Pasti berapa sih? 55 atau 60 lah ya. Anggaplah 60 gitu. 60. Mungkin kita bekerja naik gaji ya. Gajinya naik segala macam, bertambahnya umur naik. Tapi ketika kita pensiun, kita udah nggak bekerja lagi. Mau dapat duit dari mana gitu ya. Kita udah nggak ada energi. Kita udah nggak ada tenaga karena kondisi atau keterbatasan tubuh kita kan. Karena kita sudah tua. Tapi kita tetap butuh makan, kita tetap butuh hidup. Itu mau dari mana gitu. Jadi kurvanya kan gaji naik, udah tua turun gitu ya. Pendapatannya turun gitu. Tapi gimana caranya nih? Nah, salah satunya dengan investasi gitu ya. Nilainya selalu naik gitu ya. Jadi kita aman seperti itu, teman-teman. Lanjut. Oh, ini video yang tadi teman-teman lihat ya. Di grup itu maksudnya si anak kecil ini lihat harganya 2.500 gitu ya, dikumpulin, hanya nabung aja. Ketika udah kekumpul full celengannya, mau beli ke toko itu beli teleskop, harganya udah naik 3.000 gitu kan. Itu karena inflasi. 3.000 kurang 500 kan, which is berarti jadi percuma dong ya, sia-sia nabung gitu ya. Maksudnya udah nabung, udah kekumpul 2.500 tapi harganya naik gitu ya, karena kan time value of money gitu ya, berjalannya waktu secara value uang itu tuh naik gitu, makanya inflasi. Makanya kayak pendidikan anak-anak, teman-teman nanti berkeluarga punya anak-anak, nggak bisa disamain harga sekarang sama harga nanti teman-teman sudah punya anak gitu ya. Biaya apa lagi? Biaya umroh gitu ya, mungkin teman-teman ada pengen umroh juga. Ini saya lihat di iklan di TV lagi umroh gitu. Harga sekarang belum tentu, pasti akan lebih tinggi di harga yang akan datang gitu. Teman-teman apakah menabung cukup seperti itu? Nah, perlunya investasi seperti itu. Oke, next. Ini video langsung di skip aja. Mungkin itu aja. Teman-teman, mungkin di sini waktunya terbatas ya. Ini lebih ke awareness aja gitu ya. Kalau teman-teman pengen serius lagi, pengen mulai investasi saham, bisa sekalian kita nambah teman, nambah relasi, bisa add IG saya m_aj, atau saya juga punya komunitas gitu ya, bisa belajar juga di situ. IG-nya Novi Saham, atau teman-teman punya Telegram, join aja t.me_Novi Saham. Atau mungkin teman-teman pengen tahu nih, gue pengen tahu cara milih saham yang bagus gimana, screening saham, terus gimana sih cara analisis saham, beli di harga berapa, beli kapan. Teman-teman juga bisa ikutan kelas online saya rutin biasanya bikin kelas online start bulan Juli. Nah, durasinya 2-3 bulan, seminggu 1-2 pertemuan. Nah, itu biasanya malam sih karena saya kan juga bekerja gitu ya. Malam, jadi teman-teman bisa ikutan itu, jadi lebih intensif lagi, lebih fokus lagi gitu. Jadi profitnya lebih cuan gitu, lebih maksimal lah profitnya.
Oke, udah itu aja kali ya. Coba Rex, masih ada lagi nggak? Oke, Mas Maje. Ini tadi ada beberapa pertanyaan nih. Coba tadi aku scroll ya. Ya. Ya, boleh kita. Oke, tadi ada yang nanya soal reksadana tuh. Sebentar ya. Oke. Terakhir pakai oke. Dari Pak Asvin ya, Pak Asvin ada rekomendasi broker saham yang oke nggak? Sebenarnya banyak ya, tapi mungkin tips aja ya. Pertama, terdaftar di OJK. Kedua, fee transaksinya kecil. Ketiga, daftarnya ribet. Daftarnya simple, nggak ribet. Cukup dari handphone bisa. Terus, aplikasinya mudah dipahami, user friendly, fiturnya banyak. Terus dia punya grup untuk belajar. Terus customer service-nya, responnya cepat. Terus, apalagi? Mereka biasa sekuritas itu open ini training offline maupun online, cara pakai aplikasinya segala macam. Itu sih tips saya sih. Kalau saya sekuritasnya Indo Premier. Kalau saya, tapi nggak tahu ya mana yang paling bagus, mana yang enggak. Saya belum pernah compare sih seperti itu. Akhirnya nanti share pengalaman terburuk Pak. Oke, pengalaman terburuk saya teman-teman. Ini saya menjawab dari Pak Asin. Ya teman-teman, saya 2017 langsung terjun saham, belajar di pasar modal. Waktu itu saya belajar langsung pede gitu. Saya yakin, saham. Saya dulu tuh mindsetnya mikirnya gini. Itu pemikiran yang salah sih sebenarnya, jangan ikutin ya teman-teman. Saya mikir gini, saham itu kan return profitnya yang paling tinggi gitu ya. Saya langsung beli tanpa belajar dulu, tanpa cari tahu dulu, tanpa menyediakan waktu saya untuk belajar. Itu saya main asal beli aja. Mungkin teman-teman tahu ya saham Aisyah itu yang taruh beras gitu ya, itu mau suspend teman-teman. Saya rugi di saham Aisyah itu 64% teman-teman. Ruginya kenapa? Ya itu, karena di awal saya nggak tahu ilmunya, asal beli aja. Salah beli saham, sehingga disuspend selama 2 tahun berturut-turut, 24 bulan. Bulan Juli nanti tanggal 5, saham yang saya punya di Aisyah itu delisting karena sudah 2 tahun berturut-turut. Jadi uang saya hilang di situ teman-teman. Bayangin 64%. Karena apa? Ya nggak apa-apa sih, dari situ saya jadi belajar. Pentingnya investasi ilmu itu penting teman-teman. Karena teman-teman tahu caranya gitu. Jangan sampai nggak tahu caranya, nggak tahu ilmunya, makin beresiko gitu. Cukup saya aja yang jadi korban. Teman-teman udah tahu nih, udah aware. Teman-teman jangan sampai seperti saya gitu. 64% teman-teman bayangin gitu. Seperti itu. Banyak ruginya juga di awal-awal. Dikira sahamnya mau naik, ternyata masih bisa turun. Nah dari situ saya sadar, aware gitu ya. Aduh kayaknya gue masih belajar nih, saya ikutan kelas, saya ikutan training, saya cari mentor, saya belajar sama orang gitu ya, banyak diskusi gitu kan. Dari situ saya belajar, akhirnya saya banyak tahu, dan banyak hal-hal yang bisa menjadi saya evaluasi seperti itu kan. Oke, berarti kalau mau beli saham, analisisnya seperti ini, kapan belinya yang bagus dan lain-lain. Seperti itu Pak Aswin. Itu sih pengalaman terburuk saya, rugi 64%. Yang dari Mbak Aurelia nih. Kenapa? Dari Mbak Aurelia nih, ada pertanyaan nih. Saham sama reksadana saham itu bedanya gimana, Mas? Oke, sebelumnya saya kasih tahu dulu ya bedanya reksadana sama saham. Kalau reksadana, teman-teman, misalkan enggak, gue nggak mau saham gitu ya. Gue nggak ada waktu untuk belajar. Gue malas belajar gitu. Teman-teman bisa taruh di reksadana. Nanti uang teman-teman di reksadana dikelola sama manajer investasi. Jadi teman-teman taruh uang di situ, dipercayakan kepada manajer investasi. Teman-teman tinggal pilih aja tuh produk reksadananya mau yang mana. Nanti dikelola sama dia. Terus, tapi memang dia keuntungannya tidak sebesar di saham pertama. Terus kedua, teman-teman masih bayar fee manajemen, bayar jasa lah, biaya jasa ke manajer investasi seperti itu. Itu sih kekurangannya. Keuntungannya adalah teman-teman udah taruh aja uang di situ, nggak usah belajar lagi gitu. Terus kekurangannya teman-teman tidak ada powerful, nggak bisa milih tuh. Saya mau beli saham BCA, saya mau beli saham Unilever, saya mau beli saham Indofood, nggak bisa karena mereka sudah mereka yang pilih seperti itu. Itu reksadana. Kalau saham,
Saham itu kekurangannya adalah ya kita butuh waktu untuk belajar. Kita mesti investasi ilmu dulu. Terus kekurangan lainnya adalah apa lagi ya? Ya kita masih provide waktu sih untuk maintain portofolio kita dan lain-lain. Tapi kelebihannya adalah return profitnya tertinggi teman-teman. Kedua, kita punya powerful kita yang kita yang kelola uang kita mau beli saham apa. Kita yang tentukan sendiri mau beli saham apa, seperti itu teman-teman. Dan kelebihan lainnya adalah mungkin kemampuan atau analytic skill teman-teman ya. Skill analisis teman-teman itu semakin terasa seperti itu. Dengan teman-teman di saham, teman-teman jadi aware sama news terkini gitu ya, berita-berita terkini gitu kayak oh kenapa sih harga saham-saham MAPI Ramayana pada naik? Oh karena PSBB selesai, mau dibuka mal-mal gitu kan. Oh kenapa sih? Ya banyak lah ya yang lain-lain seperti itu. Nah itu kan semakin banyak nambah wawasan gitu ketimbang di reksadana. Dan dia tidak ada bayar manajemen fee gitu ya, seperti itu. Nah plus minus sih tinggal teman-teman keputusan mau pilih yang mana. Nah lalu reksadana saham, yaitu teman-teman kalau misalkan di reksadana milihnya reksadana saham, mereka ngebelinya di reksadana saham gitu, seperti itu. Nah kalau sayang teman-teman, misalkan teman-teman kayak saya nih, saya punya reksadana sama saham juga. Ya saya udah ada saham, ngapain saya di reksadana saham gitu kan? Ya mendingan saya di reksadana pasar uang gitu, atau reksadana campuran, atau reksadana obligasi seperti itu. Nah teman-teman bisa sesuaikan stick dengan preferensi teman masing-masing. Nah bedanya kalau saham, ya kita yang ngelola. Kalau reksadana saham, uang kita taruh di manajer investasi untuk dibeliin saham seperti itu. Sebenarnya pada dasarnya di reksadana saham mereka belinya ke saham juga gitu. Ya kita udah ada saham, punya investasi saham, ngapain kita di reksadana saham gitu kalau menurut saya ya. Lebih baik kalau ada reksadana juga, pilih yang reksadana pasar uang seperti itu. Oke, dari Melisa Cynthia, kalau cara beli saham yang di luar Indonesia bagaimana ya? Iya ada juga, itu caranya cara kurang lebih sama sih, kita daftar segala macam. Itu nanti sekuritas luar seperti itu. Itu ada caranya juga sih, nanti beli saham-saham di luar kayak saham-saham Apple, saham Facebook, saham Google gitu ya. Sama apalagi saham ya kayak gitu-gitu, itu bisa juga sih, tapi ada caranya ada lagi sih, teman-teman mesti cari tahu. Nah tapi kalau teman-teman ada di luar Indonesia nih, saya ada di luar Indonesia tapi mau beli saham Indonesia, bisa dari handphone aja. Dari handphone download aplikasi Sekuritas Indonesia, sekuritas yang ada di Indonesia, tinggal daftar aja seperti itu. Dari Pak Bimo, saya Bimo dari Kendal. Halo Pak Bimo, salam kenal. Saya masih pemula, izin bertanya. Bagaimana pengalaman pertama Mas Ajay mulai berinvestasi? Oh, pengalaman saya 2017 Januari saya termasuk telat sih sebenarnya. Ini teman-teman, saya nyesel gitu ya. Kenapa nggak dari kuliah aja gitu? Kenapa nggak pas lulus kuliah aja saya mulai investasi gitu ya? Saya baru tahun 2017 saya baru UAS. Selama ini saya gajian habis saya pakai buat traveling, saya pakai buat jalan-jalan, saya pakai buat apapun itu ya, cuma numpang lewat doang gitu ya. Nah di 2017 saya aware, jadi kayak nggak bisa nih selamanya gue kayak gini gitu ya. Gue nanti mau sampai kapan gue kerja gitu ya, kerja ada batasan, nanti pensiun, nanti buat anak-anak sekolah gitu ya, buat anak-anak duit dari mana gitu ya, kalau nggak dari sekarang seperti itu. Nah 2017 saya reksadana doang, tapi di 2017 Agustus saya mulai ikutan sekolah pasar modal. Saya melihat kayaknya saham ini lebih menarik nih gitu kan. Akhirnya uang di reksadana saya ambil, saya taruh di saham. Nah karena itu saya tidak belajar lagi gitu ya, tidak perdalam ilmu saham, rugi. Nah baru setelah itu saya mulai diversifikasi investasi. Saya di reksadana, saya di saham juga seperti itu. Nah ini saya juga menyusul kayak sebenarnya banyak sih ya, kayak peer-to-peer lending teman-teman juga bisa coba. Terus kayak apalagi ya, properti gitu ya, crowdfunding properti itu kan ada tuh banyak banget tuh yang tapi pasti kan bisa daftar di OJK ya teman-teman ya, seperti itu. Referensi apa yang harus dipahami untuk memahami pergerakan saham ke depannya? Referensi apa maksudnya? Ini sebenarnya banyak sih di YouTube atau di Google, teman-teman ini aja, ketik aja technical analysis saham, itu ada keluar semua gitu. Tapi teman-teman kalau misalkan emang mau lebih fokus lagi, bisa ikutan kelas atau bisa ikutan kelas saya Pak.
nanti di bulan Juli bisa ikutan seperti itu. Kita nanti belajar lebih fokus lagi. Terus ketiga, sebaiknya berapa proporsi uang yang kita investasikan dari kalau sebenarnya disesuaikan sih ya. Kalau teman-teman secara jadi gini, teman-teman itu pastikan dana darurat sudah terpenuhi. Teman-teman sudah ada proteksi asuransi. Kenapa dua hal ini, dana darurat sama yang pertama seperti cash flow ya. Cash flow teman-teman dibenerin, jangan sampai pengeluaran lebih besar dari pemasukan. Kalau bisa pemasukan lebih besar dari pengeluaran, ada sisa. Nah dari sisa itu teman-teman bisa gunakan untuk dana darurat sama asuransi gitu ya. Terserah mau asuransi apa aja gitu. Kenapa? Karena gini, kalau teman-teman langsung investasi, ya kan, itu kan untuk jangka panjang ya, udah bertahun-tahun gitu. Terus tiba-tiba teman-teman contoh misalkan mobil atau misalkan rumah nih ya, rumah kebanjiran, butuh dana darurat, dana dadakan untuk renovasi rumah misalkan. Duit dari mana kalau tidak ada dana darurat? Nah, pentingnya dana darurat adalah dana darurat itu adalah uang selalu standby setiap saat, jaga-jaga. Kalau misalkan contoh nih kayak ini kasus realnya kayak teman saya di PHK, dia nggak ada duit dari sama sekali gitu ya, mau makan dari mana gitu. Kalau mereka ada dana darurat, mereka masih bisa hidup, masih bisa makan sambil nunggu dapat kerjaan yang baru. Seperti itu teman-teman, pentingnya dana darurat. Jangan sampai nggak ada dana darurat gitu ya. Kalau misalkan tiba-tiba ini teman-teman yang udah nanam saham dari tahun ke tahun lagi naik gitu ya, terus dijual, kan sayang teman-teman. Dijual, ngulang lagi dari awal yang harganya udah lebih tinggi seperti itu. Itu juga asuransi teman-teman. Terserah apapun itu ya, bebas gitu ya. Itu penting banget gitu, karena kan inflasi kesehatan, biaya rumah sakit semakin gede. Kita nggak tahu yang namanya penyakit gitu ya, yang namanya penyakit kapan masuk rumah sakit gitu ya, yang jutaan rupiah, yang bahkan puluhan, ratusan. Kalau teman-teman ada asuransi enak nih, lebih udah ada yang jagain, nggak apa-apa lah kita rugi setiap bulan, bayar rugi sedikit gitu ya, daripada rugi besar nanti ketika kita nggak ada asuransi masuk rumah sakit bayar puluhan juta, rugi besar kan, seperti itu. Nah baru investasi seperti itu sih. Nah kalau untuk alokasi mungkin 20% dari gaji, seperti itu proporsinya. Dari Pak Heri Priyabudi, saya Heri. Halo Pak Heri. Saran untuk nabung dulu. Mana perusahaan yang bagus untuk investasi? Nah, perusahaan yang bagus untuk investasi, teman-teman bisa lihat di IG saya m_age. Itu scroll ke bawah aja. Itu ada, saya sudah kasih rekomendasi saham-saham yang bagus, saham-saham unggulan untuk jangka panjang. Teman-teman buka aja IG saya, ada tuh beberapa saham-saham yang masuk, cocok untuk investasi jangka panjang. Lalu namanya nabung, pasti kita nyisikan pendapatan dan setuju untuk jangka panjang. Pertanyaan cara untuk cairkan tabungan saham. Iya, benar, jual saham Pak. Jadi misalkan suatu saat nih pengen dijual atau sudah tercapai nih, kayaknya duitnya udah cukup nih untuk saya mewujudkan keinginan saya gitu, misalnya untuk menikah, bisa dicairin gitu ya. Itu bisa Pak, seperti itu. Tabungan saham itu ada dijual saham, benar, jual saham gitu. Jadi nanti tinggal dijual aja, nanti masuk ke rekening saham, dari rekening saham tinggal withdraw masuk ke rekening pribadi kita, seperti itu. Boleh Mak? Ya? Jual saham itu berarti sangat liquid ya. Misalnya kita tawarin ya, saya jual saham saya, langsung ada yang beli atau perlu proses atau gimana tuh Mas? Langsung ada yang beli. Kalau dia liquid langsung ada yang beli Pak. Kalau syarat-syaratnya tadi, kalau pastikan sahamnya liquid ya Pak. Kalau sahamnya nggak liquid, mau jualnya susah karena nggak ada yang transaksi gitu kan. Atau gampangnya nanti teman-teman lihat di grafik saham. Kalau dia grafiknya tebel-tebel tuh hijau merah berarti itu liquid. Tapi kalau misalkan banyak strip gitu ya, hijau merahnya sedikit, strip berarti itu tidak liquid. Cara gampangnya gitu. Nah kalau teman-teman di IG saya itu yang rekomendasi saham saya itu yang saham-saham unggulan itu liquid semua Pak. Jadi mau jual di kapan aja, jual di berapa, pastinya kita sebagai investor pengen jual harga lebih tinggi dong. Nah itu bisa Pak, seperti itu. Oke, terjawab Pak. Yang nomor 2, lanjut Pak. Ya. Nomor 3, untuk beli saham orang lain yang dijual murah. Itu tahu dari mana? Ada Pak, jadi nanti Bapak pada saat mau transaksi nih di aplikasinya itu ada tabel orang mau jual,
di tabel sebelah kanannya ada orang mau jual di harga berapa, di sebelah kiri ada orang mau beli di harga berapa, itu Bapak ketahuan ada berapa lot di harga berapa aja kelihatan Pak, seperti itu. Gitu. Nah itu butuh sesi khusus sih untuk baca order book table namanya, seperti itu. Nah itu artinya kita nabung juga dengan mengakuisisi saham orang lain. Iya benar Pak, gitu. Jadi kita mengambil alih sebagian kepemilikan saham orang lain kepada kita, seperti itu. Nah, ini menarik Mas. Artinya kita nabung tapi juga belajar bisnis ya? Betul. Sebenarnya di saham ini Pak, betul sekali dengan Pak Heri. Di saham itu kita berbisnis Pak. Karena kan kita beli perusahaan, kita beli bisnisnya, gitu kan. Kita main beli nggak asal beli kan, pasti kita analisa lagi kan Pak. Ya benar banget tuh kata Pak Heri. Kita lihat nih, oke, saya mau beli saham ini. Kita lihat dulu, ini perusahaan bagus gak? Ini perusahaan akan jalan terus gak? Ini perusahaan akan running terus gak? Sampai tahun-tahun yang akan datang. Ini potensi saham bakal mati gak? Gitu. Kalau misalkan bakal mati, ya udah ngapain gitu kan? Lihat produknya, ada terus nih, dia ada inovasi terus gak? Lihat di iklan, Bapak atau Ibu buka aplikasi atau buka sosial media muncul iklannya gitu ya, atau ada billboard di mana-mana gitu ya. Nah seperti itu kan kita berbisnis sebenarnya kayak gitu di saham, kayak gitu kita beli bisnis seperti itu Pak. Apakah setuju dengan Pak Heri Pak? Ya, maksud saya gini, sebenarnya pertanyaan 3 ini tidak mengarah untuk yang jual beli saham ya, saya kan masih newbie nih. Sehingga pertanyaan ketiga ini saya tiga-tiganya masih ngomongin nabung saham. Oke, baik. Nah, sehingga jangan diartikan pertanyaan nomor 3 itu saya sudah masuk ke untuk jual beli nih, ilmunya aja saya belum dapatkan. Oke. Nah, sehingga ketika nabung saham dengan cara, ada yang dijual nih, aku mau akuisisi ya, tapi mindset tuh aku bukan jual beli nih, aku nggak punya ilmunya, aku cuma mau ada informasi, ada saham yang dijual murah, mumpung biasanya aku tiap beli saham sekian, aku cuma mau mikir mau nabung lagi ada uang nih dari pendapatan saya nih, aku mau tabungin tapi daripada aku milih sendiri, aku window shopping, lebih baik aku langsung ke lot-lot jual beli saham murah, tapi yang tetap naik. Nah itu caranya gimana Mas tahu itu? Itu ya itu ada ininya sih Pak, ada caranya Pak gitu. Bapak perlu provide waktu sih untuk belajar, bisa ikutan kelas atau bisa banyak. Itu sebenarnya kalau untuk jual beli itu Bapak, kalau saya lihat Bapak ini ya karakter lebih ke investor ya, beli terus gitu ya, beli jualnya nanti di belakang gitu ya. Kalau nabung. Kalau nabung gitu ya, investing gitu ya. Kalau trading kan jual beli gitu ya. Secara free transaction-nya juga banyak yang kita keluarkan karena free transaction-nya semakin sering. Tapi kalau kita beli gitu ya. Nah, itu sih Pak gitu. Tapi kalau misalkan untuk mau tahu itunya sih, yang tadi di order book itu Bapak bisa lihat, misalkan ini harganya menurut Bapak sudah murah, itu nanti Bapak bisa beli seperti itu. Itu ada sesi khusus sih Pak gitu. Bapak masih bisa tanyakan juga ke sekuritasnya gimana cara baca order book table-nya. Nanti Bapak bisa tahu, saya mau beli di harga sekian, saya mau beli di harga sekian lagi, menurut saya sudah murah. Itu gimana caranya, ada sih Pak. Ya, oke. Terima kasih Mas jawabannya. Ya, sama-sama Pak Heri. Melisa ya. Terima kasih atas jawaban. Sedikit pertanyaan lagi dari saya. Kapan waktu yang bagus untuk mencairkan saham? Kapan pada saat teman-teman sudah merasa untung gitu. Kalau teman-teman sudah merasa untung, misalkan 60%, ini sebenarnya relatif ya, tergantung teman-teman, kembali lagi ke preferensi teman-teman. Kalau teman-teman merasa udah 20% aja untung, nggak apa-apa dijual aja seperti itu. Cuman balik lagi, ya itu plus minus. Kalau teman-teman jual, harganya masih bisa naik kan sayang, seperti itu. Sementara kalau teman-teman nabung saham, itu teman-teman bisa dapat dividennya, seperti itu. Jadi kapan saat yang tepat untuk mencairkan saham? Ya kapan aja gitu, selama posisinya untung ya, selama posisinya plus gitu. Misalkan oke, saya bentar lagi mau menikah misalkan, butuh biaya. Saya ada aset, oke baiklah. Saya mau cairkan sebagian aja aset saham saya, boleh seperti itu.
Karena kan memang tujuannya kita apa sih nabung saham, investasi saham untuk apa coba? Bukan untuk ditimbun kan, bukan untuk ditimbun aja uang kita kan, tapi memang kita untuk gunakan kan di masa yang akan datang seperti itu. Jadi kalau teman-teman waktu dapat ya udah merasa teman-teman udah untung 50%, 60% dan jual nggak masalah gitu. Tapi kalau teman-teman udah 60%, tapi saya masih ada uang nih, saya masih cukup, pengelolaan uang saya udah oke, kebutuhan hidup saya sudah terpenuhi dari gaji saya, ya nggak apa-apa, nggak harus dijual gitu. Seperti itu sih. Dana darurat saya udah terpenuhi, saya udah ada asuransi, cash flow saya udah oke. Ya tidak harus jual saham juga sih gitu, karena kan saya masih bisa naik. Seperti itu sih. Oke. Atau pas tua aja, nggak nunggu harus tua sih, kapan aja bisa. Siap. Sama-sama Bu Melisa. Oke, pertanyaannya kayaknya udah habis nih Mas ya? Iya, betul. Jadi kayaknya mungkin sesinya udah berakhir nih Mas. Mati. Sinyal. Kedengeran kok. Oh, kedengeran. Saya kira sinyalnya mati. Iya. Nanti gini, untuk yang peserta mungkin ada yang ketinggalan atau gimana, nanti bisa tanya lagi di grup. Mungkin nggak apa-apa Mas ya, nanti direspon di grup ya. Boleh nanti di grup bisa kita lanjut lagi. Ini kebetulan aku ngerekam juga sih sedikit nih, cuma pakai video, jadi nanti mungkin agak